Bu Nadia, mungkin saya sharing aja terkait dengan kualitatif. Saya rasa kan kualitatif ini sebenarnya satu metode penelitian alternatif yang dihasilkan oleh para ahli untuk mencari menutupi kelemahan penelitian kuantitatif. Mungkin sudah teman-teman tahu dari awal bahwa penelitian di dunia itu pada umumnya metode itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu pada umumnya itu berbasis pada mazhab atau filsafat yang bersifatnya positivistik. Artinya bahwa alam fenomena di luar diri kita itu bisa kita amati secara objektif, terukur, dapat kita amati secara langsung, bisa diindrai oleh panca indera. Nah, metode-metode kuantitatif ini pada umumnya sangat menekankan pada metode pengukuran yang sifatnya saintifik yang punya pendekatan secara kuantitatif juga menggunakan angka-angka. Nah, disinilah kelemahan-kelemahan kuantitatif ini adalah tidak mampu mendalami satu fenomena secara mendalam atau mencari makna di balik satu fenomena. Dan kualitatif ini bertujuan untuk biasanya tidak bersifat mengeneralisir, tetapi lebih kepada satu metode yang berbasis pada positivistik. Artinya dia berusaha untuk melihat fenomena itu bukan secara objektif, tetapi secara subjektif. Subjektifnya apa? Berdasarkan subjektivitas orang-orang yang mengalami fenomena tersebut, dan secara subjektif merupakan hasil interpretasi dari peneliti yang meneliti fenomena tersebut. Makanya temuan-temuan dari penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisir pada kasus yang lebih luas, kepada fenomena yang lebih luas, tetapi terbatas untuk menjelaskan fenomena yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah tahu kan kualitatif itu kan banyak jenisnya. Misalnya ada penelitian kualitatif fenomenologi, ada penelitian kualitatif berbasis studi kasus. Studi kasus saja ada namanya single study case, lalu ada multiple study case, lalu yang studi kasus sendiri saja masih dibagi dua, ada namanya studi kasus instrumental, ada namanya studi kasus intrinsik. Nah, itu macam-macam tergantung dari fenomena yang mau kita teliti. Tetapi pada umumnya mungkin kalau untuk level skripsi, sedapat saya itu baik di level umumnya ya, penelitian kualitatif kalau pada level S1 itu kan tidak mendalam, tidak seperti pada level S2 maupun S3 yang menggunakan desain metodologi yang lebih sophisticated, lebih rumit, lebih kompleks, yang dimana pilihan-pilihannya itu bisa beragam, misalnya dari jenis pendekatan penelitian, dari jenis paradigma penelitian, dari jenis metode analisis data, dari jenis metode interpretasi data, dari jenis metode pengumpulan data. Itu bisa sangat kompleks kalau sudah sampai di level S3 misalnya, atau level S2 itu agak nggak terlalu sekompleks S3. Tetapi kalau level S1 itu pada umumnya tujuan penelitian kualitatif itu tidak usah terlalu yang advance ya, lebih kepada menggambarkan atau mendeskripsikan satu fenomena. Itu kalau S1 biasanya. Jadi misalnya teman-teman, makanya skripsi itu berasal dari kata description, menggambarkan. Hanya cukup menjelaskan, oh fenomena ini terjadi karena ini. Selesai pada titik itu. Itu kalau misalnya pada level skripsi. Itu biasanya tidak terlalu mendalam, cukup hanya menampilkan atau menjelaskan misalnya implementasi kebijakan. Kenapa sih satu kebijakan itu dilaksanakannya tidak optimal? Nah, skripsi hanya cukup menjelaskan penyebab di balik itu. Nah, penyebabnya itu cukup sederhana. Misalnya karena sumber daya yang lemah misalnya, atau anggaran yang tidak cukup, atau kepemimpinan yang tidak kompatibel dengan kebutuhan pelaksana kebijakan. Hal-hal yang sederhana seperti itu yang tidak membutuhkan satu sistem yang terlalu mendalam. Dan teknik, nah teman-teman ketika melakukan kualitatif itu kan lebih kepada bagaimana teman-teman mencari data-data yang sifatnya hasil wawancara misalnya. Nah, di wawancara sendiri juga ada beragam jenis. Misalnya teman-teman bisa menggunakan wawancara terbuka. Wawancara terbuka itu wawancara yang dimana teman-teman memberikan kebebasan kepada informan atau partisipan penelitian untuk menjelaskan suatu fenomena sebebas-bebasnya sesuai pengalamannya.
Kalau semi terbuka itu artinya ada batasan-batasan penjelasan yang kita sebagai peneliti itu mengarahkan. Kalau tertutup itu artinya kita yang mengarahkan sama sekali jawabannya beliau. Jadi kalau kita tanya A, ya dia jawabannya antara ya, tidak, kurang, lebih, tinggi, sedang, rendah. Itu misalnya. Kalau misalnya penelitian ada juga semi wawancara namanya terstruktur, semi terstruktur dan terstruktur struktur dan semi terstruktur. Jadi kalau yang terstruktur itu artinya pertanyaan wawancara kita itu sudah kita susun dengan rapi pertanyaan wawancara. Tetapi kalau semi terstruktur kita hanya menyusun beberapa poin pertanyaan yang inti-inti saja. Nanti pertanyaan berikutnya itu kita tanyakan sesuai dengan jawaban dari si partisipan itu, jawaban dari si partisipan atau informan. Jadi kalau di kuantitatif itu, kalau orang yang objek peneliti itu kita sebut sebagai responden penelitian, itu kalau di kualitatif kita sebut sebagai informan atau partisipan penelitian. Itu istilah-istilah yang berbeda saja. Kira-kira begitu. Terus nanti dalam proses setelah kita mendapatkan hasil wawancara itu, nanti kan teman-teman pasti setelah wawancara sekitar minimal 5 orang lah, misalnya 5 orang. Nah, hasil wawancara itu teman-teman ketik. Hasil wawancara itu yang disebut dengan transkrip wawancara. Nah, proses menerjemahkan transkrip wawancara itu ke dalam hasil penelitian itu disebut dengan coding namanya. Coding. Coding itu bagaimana kita mengkategorisasikan jawaban-jawaban dari para partisipan atau informan penelitian untuk sesuai dengan kebutuhan pertanyaan penelitian atau variabel atau fokus penelitian kita gitu. Jadi kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dulu untuk pengantar Bu Nadia. Nanti baru berikutnya dari pertanyaan aja kita lebih langsung ke arah kebutuhan teman-teman. Demikian Bu Nadia. Terima kasih Kak Yo. Tadi pengantar saja ya. Jadi perbedaannya kalau kuantitatif itu kan tidak bisa menjelaskan fenomena begitu, hanya kita melihat pengaruh. Jadi kemarin kita sekaligus review ya. Sekaligus review dari teman-teman kemarin yang sudah bertanya dan juga sudah membuat proposal nih Kak Yo. Jadi sudah bikin mereka bab 1 sampai 3 begitu ya. Terus saya sudah rekap, tetapi masih banyak juga yang teman-teman ini masih bingung gitu ya. Nah, ini judulnya ada di sebelah kiri ya, mungkin kurang gede. Ya, ini judulnya teman-teman tentang analisis budaya organisasi dan sebagainya. Nah, di sini tapi ada yang memberikan judul itu apa sih pengaruh gitu ya. Tadi ada yang judulnya itu pengaruh. Nah, seberapa bisa mengidentifikasi atau judul dari penelitian kita itu harus spesifik ya. Misal kalau kualitatif judulnya itu tidak boleh judul tentang pengaruh begitu. Kak Yu kemarin tuh ada yang bertanya, kalau saya yang dari aliran kuantitatif ya, yang seringnya di kuantitatif, judul penelitian terutama skripsi itu bisa kita kelompokkan bahwa itu adalah masuk ke pendekatannya begitu. Apakah boleh judulnya itu judul kuali atau judul kuanti begitu? Seperti apa Kak? Oke. Mempengaruhi. Silakan. Kalau judul itu biasanya ada perbedaan utama. Kalau perbedaan pada judul kuanti itu kan biasanya pengaruh. Sedangkan kalau judul-judul di kualitatif itu pada umumnya itu tidak menggunakan kata pengaruh. Jadi penelitian kualitatif itu bukan penelitian yang ingin mencari faktor kausalitas. Misalnya memang betul kita dalam penelitian itu kita akan menemukan fenomena kausalitas bahwa B disebabkan oleh A misalnya. Tetapi di dalam proses penjelasan kualitatif kita tidak bisa mengklaim bahwa karena ada A maka B itu terjadi. Tetapi kita bisa menjelaskan bahwa A dan B ini memiliki hubungan. Hubungan ini yang dimana kalau A-nya ada begini, kemungkinan B-nya seperti ini. Karena sekali lagi kualitatif itu bukan untuk mencari penyebab, mengukur penyebab seperti atau mengukur pengaruh seperti kuantitatif yang dikuantifikasikan, yang bersifat angka-angka, tetapi dia lebih kepada mencari satu penjelasan kualitatif, penjelasan secara non angka-angka untuk menjelaskan satu fenomena yang bersifat berbasis narasi. Nah, narasi itu tidak berbasis kepada pengaruh. Jadi, pertanyaan-pertanyaan misalnya di kuantitatif, misalnya bagaimana pengaruh variabel A terhadap variabel B, itu tidak ditanya, itu bukan bentuk pertanyaan penelitian di
kualitatif. Kalau kualitatif itu misalnya mengapa kinerja organisasi ini rendah, atau bagaimana kinerja individu pegawai di organisasi ini. Nah, itu jenis-jenis pertanyaan di kualitatif. Nah, dari pertanyaan umum itu biasanya nanti dijabarkan lebih rinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Misalnya, bagaimana kinerja organisasi A misalnya. Lalu kita tanyakan, apakah kinerja organisasi di tempat ini cukup memuaskan atau cukup memenuhi ekspektasi organisasi. Di situ kita melakukan wawancara, melihat data-data observasi, melihat data-data dokumen hasil pengukuran dari organisasi. Di situ baru kita jelaskan sesuai dengan pertanyaan kualitatif. Demikian mungkin Bu Nadia. Oke, sebentar Kak Yo. Saya lagi ini ya share screen. Ya, berarti mempengaruhi ya judul. Kalau misal judulnya tadi pengaruh, otomatis itu sudah bisa kita bilang dia masuk ke kuantitatif. Ya, sebaiknya Iya, disesuaikan betul. ya Iya, judulnya. betul. Oke, ini ada yang menggunakan judul pengaruh ini teman-teman di kelas B ya. Mungkin yang saya kasih highlight warna kuning, ini lebih cocoknya pendekatan kuantitatif begitu, pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi, pengaruh media pembelajaran terhadap apa gitu ya. Ini sama nih judulnya punya Silva sama Erina. Ini nanti diganti aja ya, atau ini hanya latihan aja sih teman-teman, nanti boleh kalian belajar menggunakan yang lain ya, tidak apa-apa. Ada pengaruh persepsi mahasiswa, ini juga ke kuanti ya. Jadi judul-judul ini judul untuk kuantitatif ya. Jadi nanti di kelas yang satunya. Kalau di saya mungkin hanya sebatas penggunaan pembelajaran Bismart terhadap motivasi gitu aja. Jangan pakai judul kata pengaruh begitu ya. Pengaruhnya dihilangkan gitu ya. Begitu ya Kak Yo kira-kira. Iya, betul, betul, betul. Dari judul juga ikut disesuaikan. Monggo kalau teman-teman juga ada yang mau bertanya. Nah, sebelum nanti kita tunggu teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat ya, sebutkan nama sama NIM, jangan lupa. Kalau yang bertanya tetap saya berikan poin keaktifan hari ini, tentu saja minggu ini ya untuk poinnya. Nah, ini langsung aja saya mau review dari yang sudah dikerjakan minggu-minggu yang lalu setelah mengerjakan bab 1 sampai 3 tuh mereka juga banyak kendala nih. Tuh, apakah menyusun kerangka berpikir yang baik dan benar itu berpengaruh atau gimana Kak Yu? Karena kerangka berpikir ini kan contoh di skripsi S1 itu lebih kayak jatuh ke bagan ya, ke framework gitu, framework literatur gitu. Coba ya saya share screen dulu. Nah, kerangka berpikir ini contoh untuk yang skripsinya S1 sih sebenarnya. Ini S1, tetapi S1 ini yang di kuanti begitu. Nah, untuk yang di kuanti ini, tetapi itu semuanya background-nya kan sama ya untuk kerangka berpikir gitu Kak Yo. Nah, untuk yang dari kualitatif itu seperti apa sih atau sama saja? Atau seperti apa sih sejujurnya membuat kualitatif kerangka berpikir yang baik? Baik, kalau bicara soal kerangka berpikir itu kan kalau kuantitatif itu kan sudah langsung sifatnya apa ya, bagannya kelihatan mana variabel independen, mana variabel dependen. Itu sudah otomatis. Sedangkan kalau pada kerangka berpikir kualitatif itu biasanya fenomena yang mau diteliti itu tidak bersifat apa ya, X ke Y, tetapi biasanya dia lebih kepada hierarki. Jadi fenomena yang diteliti itu di atas, lalu aspek-aspek itu kalau bahasa kualitatifnya itu disebut aspek atau fokus penelitian. Kalau bahasa kuantitatifnya disebut variabel. Nah, variabel-variabel itu yang ada di bawah. Misalnya bagan ini menghasilkan variabel ini, variabel ini, variabel ini. Jadi itu contoh dari penelitian dan sifatnya juga umum. Jadi kalau bicara soal misalnya apa ya, penelitian kualitatif itu misalnya nih Kak Yo, coba kalau kesiapan coba kerja ada contoh gitu. mungkin. Nih, misalnya judulnya kesiapan kerja.
Ini tadi yang Ah, diceritakan dulu langkah berpikirnya kesiapan kerja ya. Ini kan pengaruh ya, dari itu fenomena atau ya Hmm. variabel dependentnya atau bahasa kuantinya, karena kan teman-teman pasti lebih banyak kuanti ini. Kadang-kadang kalau kita jelaskan dengan istilah-istilah kualitatif, jangan sampai teman-teman, makanya kadang-kadang kalau di beberapa universitas itu, khususnya di universitas saya itu sama UGM itu, biasanya anak-anak S1 itu tidak diberikan kesempatan untuk kualitatif murni, Bu Nadia. Jadi lebih Oke. kepada semi kualitatif lah, ada campuran kuanti, ada campuran kuali. Jadi supaya teman-teman S1 itu lebih Hmm. terarah, karena kalau kualitatif yang asli itu kan bebas, bebas merdeka di dalam proses penelitian. Nah, kadang-kadang kalau Detail teman-teman sekali ya S1 penelitian itu, kualitatif itu. ya, ya dia bebas sekali. Nah, kalau teman-teman S1 ini kalau tidak diberikan batasan-batasan tertentu atau rambu-rambu, kadang-kadang nanti kebablasan dan studinya jadi bisa terganggu, terhambat, bahkan ada yang tidak selesai. Nah, karena fenomena itu kadang-kadang di UGM sama di kampus saya itu membangun satu tradisi penelitian yang sifatnya kayak mencampur antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi walaupun karakternya kuali, tetapi misalnya istilah-istilah yang digunakan lebih banyak Masih menggunakan kuantitatif. istilah kuanti. Jadi Hmm. misalnya fokus penelitian menggunakan kata variabel penelitian tetap. Tetapi, nah di dalam variabel itu misalnya teman-teman ingin menceritakan tentang kinerja, misalnya analisis kinerja pegawai, misalnya analisis kinerja pegawai. Nah, otomatis ketika teman-teman menganalisis kinerja pegawai, ada dua hal yang teman-teman harus jelaskan di situ. Pertama, bagaimana tingkat kinerja pegawai di organisasi itu, dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, bukan yang menyebabkan ya, yang mempengaruhi. Karena kalau menyebabkan itu sudah hubungan kausalitas yang harus dihitung secara statistik. Kalau mempengaruhi itu kan berarti hanya memiliki atau faktor-faktor yang memiliki hubungan atau berkontribusi kepada kinerja pegawai tersebut. Nah, teman-teman ketika menjelaskan itu, biasanya nanti teman-teman jelaskan bahwa kinerja teori A mengatakan bahwa kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh motivasi kerja, dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan, dipengaruhi oleh umur pegawai, pengalaman, dan sebagainya. Nah, di kualitatif itu umumnya langsung menggunakan, kalau di S1 itu dulu kita menggunakan istilah variabel. Misalnya disuruh langsung di awal itu kira-kira untuk menjelaskan analisis apa penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu, variabel apa yang kamu mau teliti? Biasanya ditanya langsung seperti itu. Oke, saya lebih meneliti 3 variabel karena berdasarkan hasil pra penelitian itu saya lihat ada 3 variabel utama yang bisa mempengaruhi kinerja pegawai, budaya organisasi, motivasi kerja, dan apa ya tingkat kesejahteraan misalnya. Nanti bagaimana mereka menjelaskan tentang budaya organisasi itu dilakukan secara kualitatif. Jadi hasil penelitian, hasil wawancara yang telah kami lakukan menjelaskan bahwa orang-orang atau hasil orang-orang yang kami wawancarai menjelaskan bahwa ternyata budaya organisasi di tempat ini tidak fair di dalam proses reward dan punishment-nya, sehingga orang yang kinerja baik belum tentu mendapatkan reward yang baik, malah orang yang sebenarnya berkinerja buruk tetapi karena dia dekat dengan pimpinan, dia mendapatkan reward, sehingga ini merusak semangat motivasi kerja yang mana pada akhirnya berdampak kepada orang tidak memperdulikan kinerja sama sekali. Yang penting bagaimana mencari muka atau mencari apa mencari muka terhadap pimpinan misalnya. Nah, ini salah satu contoh-contoh penelitian kualitatif bagaimana menjelaskan, sehingga variabel-variabel itu nanti di dalam kerangka penelitian pun variabel penelitian itu juga dilakukan dengan cara itu. Nah, ini coba saya share ya, ini waktu Iya, ya. itu Coba tak stop share dulu. kerangka kerja ya. Kerangka berpikir. Berarti kalau tadi judulnya pengaruh apa-apa itu mendingan langsung ke analisis kesiapan kerja. Berarti nanti pertanyaan Ya, atau rumusannya ya bagaimana betul. mempengaruhi. Kenapa malah kausalitas mencari pertanyaan penelitian mengapa kesiapan kerja itu apa saja penyebabnya itu nggak boleh ya, pertanyaan seperti itu ya di kualitatif Ya, ya. bukan penyebab, bukan nggak boleh, tapi kualitatif tidak bisa mengklaim penyebab itu. Dia Hmm, hanya bisa mencari tahu bahwa ini bisa mempengaruhi loh, oh tapi gitu. apakah pengaruhnya besar, Nah, apanya pengaruhnya kecil, atau
pengaruhnya ini bersifat tunggal atau butuh kombinasi, itu kan harus ada justifikasi kuantitatif yang sifatnya ke pengukuran gitu. Berarti Nah, nanti kualitatif pertanyaannya nggak tidak boleh penyebab ya berarti. ya. Jadi ini, Bedanya. nah ini contoh Ya, kerangka monggo. berpikirnya nih. Coba Share saya dulu. share screen ya. Ini teman-teman banyak yang bingungnya di Nah, situ nih, Kak. Nah, ini contoh kerangka berpikir kualitatif nih. Jadi contoh berpikir kualitatif tidak seperti kuanti tadi, lihat kan, kalau kuanti kan ada X, Y, X ke Y langsung. Nah, ini tidak. Nah, saya ingin meneliti tentang transparansi birokrasi. Nah, kenapa sih satu birokrasi atau pemerintah itu tidak terbuka soal informasi-informasi keuangan daerahnya? Kok setelah saya teliti awal, eh, informasi tentang keuangan daerah itu sifatnya rahasia. Mau kita akses saja, masyarakat akses kok susah gitu. Ternyata saya melihat bahwa ada tiga aspek nih, tiga fokus nih. Kalau istilah kualitatif itu adalah fokus penelitian, aspek penelitian. Tetapi kalau istilah kuanti disebut variabel. Nah, kalau di S1 kadang-kadang untuk memudahkan peneliti-peneliti pemula itu kita menggunakan istilah variabel aja karena lebih familiar ya. Nah, ini ada tiga variabel yang menurut teori itu sudah jelaskan. Makanya di awal itu kerangka berpikir sudah harus ada kita kunci gitu loh. Sehingga tidak meluas, tidak melebar gitu. Oke, saya lihat bahwa ternyata sistem yang merangsang dan menjamin transparansi ini bisa menentukan, mempengaruhi tingkat transparansi satu birokrasi. Nah, apakah tingkat angka hubungan ini tinggi atau sangat signifikan, kurang signifikan, itu harus dibuktikan secara kuantitatif. Kualitatif tidak bermain sampai ke arah itu. Kualitatif hanya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pengakuan para informan atau para responden penelitian bahwa sistem yang merangsang ini bisa mempengaruhi transparansi. Cukup sampai di situ saja. Bahwa kita cukup membuktikan bahwa variabel kita ini mempengaruhi. Tetapi apakah pengaruhnya nanti signifikan, tidak signifikan, kurang signifikan, atau bahkan kalau pengaruhnya hanya single variabel saja dia tidak signifikan, dia butuh dua kombinasi, itu hanya bisa dibuktikan secara kuantitatif. Jadi demikian batasan-batasan dari kualitatif. Ini contoh bentuk dari bentuk kerangka berpikir dari kualitatif itu sendiri. Oke, ini Begitu yang Mbak Nadia. Ya, langsung aja kita diskusi aja ya, teman-teman sama Kak Yo juga. Nanti kalau misalnya saya bingung, nanti teman-teman bingung, langsung raise hand atau langsung di kolom chat. Jadi ini teman-teman judulnya, kalau nggak salah ini waktu S2 ini tentang studi kasus pengelolaan APBD ya. Iya, betul. Oke, ini berarti transparansi birokrasi untuk pengelolaan anggaran pemerintah daerah nih teman-teman di Kota Kupang. Nah, ini cara membuatnya yang namanya kerangka berpikir itu selalu ada bagan. Benar nggak Kak Yo? Selalu ada bagannya ya. Iya, betul. Wajib ada. Wajib ada. Jadi nanti walaupun kualitatif tetap wajib ada. Nah, cara membuatnya gimana, Bu? Apakah saya sudah benar? Nah, memang teman-teman belum sampai ke sini sih, Kak Yo. Kemarin baru narasi bentuknya. Belum ada alur, bagan. Nah, gimana, Bu, cara membuat yang benar? Gimana cara kita bisa tahu bahwa ada di sini sistem yang merangsang itu jadi satu bagan gitu loh, peta transparansi satu bagan, terus ada bentuk diagram pengukuran gitu. Nah, mungkin teman-teman menentukan ini nih ininya loh pengelolaan kayak gitu gimana gitu caranya, mungkin gitu, atau itu batasannya kah atau seperti apa, dan batasan itu apakah yang disebut dengan variabel tadi dependennya yang mempengaruhi ya. Itu gimana cara membuatnya? Teman-teman bingung untuk faktor-faktor yang ada di bagannya itu tuh gitu yang bikin bingung gitu, gimana Kak? Iya. Monggo. Memang mata kuliah metode penelitian itu mata kuliah paling challenging ya menurut saya, karena kalau masih penjelasan gini pasti di bayangan teman-teman tuh masih berkabut, masih bingung masih berembun lah di otak itu. Nanti setelah teman-teman mempraktekannya, menuliskannya, semakin lebih jelas. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebagai pengantar untuk memberikan pengetahuan awal saja supaya teman-teman minimal punya gambaran lah umum tentang bagaimana sih kualitatif itu. Nah, di dalam proses kualitatif itu sama saja dengan kuantitatif ketika menentukan variabel-variabel yang mau diteliti. Ini merujuk kepada teori-teori juga gitu. Jadi kita otomatis di literatur review itu didaftar di bab 2 tentang tinjauan pustaka itu kan selalu kita menjelaskan tentang konsep fenomena yang kita ingin teliti, terus kenapa fenomena itu terjadi, bagaimana mengukur atau melihat
mengkaji fenomena itu. Nah, itu tentu berbasis teori. Maka ketika kita menerapkan variabel penelitian juga kita harus berbasis teori. Misalnya kita ngomong soal kinerja organisasi misalnya atau kinerja pegawai misalnya. Nah, setelah kita tahu bahwa kita akan meneliti tentang kinerja pegawai, maka kita tahu bahwa tentu penetapan variabel ini selain berdasarkan teori, itu harus berbasis kepada penelitian awal. Itu harus tahu juga teman-teman. Jadi kualitatif ini sangat mensyaratkan penelitian awal atau pra-penelitian. Pra-penelitian ini untuk kita menangkap fenomena-fenomena empirik yang ingin kita kaji. Misalnya kita ingin mengkaji tentang kinerja pegawai. Jangan kita baca teori dulu, baru kita penelitian. Jangan sampai variabel yang kita pilih itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Maka kita perlu turun ke lapangan dahulu, minimal ngobrol-ngobrol dengan orangnya. Mas, di sini kenapa ya pegawainya kok dari laporan dokumen yang saya dapat kok kinerjanya kurang memuaskan, atau beberapa pegawai ini menunjukkan performa yang tidak diharapkan atau tidak sesuai ekspektasi pimpinan. Oh, ternyata di sini Mas gini, di sini orang-orangnya itu agak males kalau kerja itu dia. Terus tingkat di sini rata-rata pegawai honor juga, jadi gajinya rendah. Jadi ya mungkin kalau mereka mau perform bagus ya mungkin kurang ada jaminan pembiayaan yang cukup bagi mereka. Jadi mereka juga lebih banyak nyambi di luar misalnya, sehingga ke kantor itu lebih untuk mengisi waktu luang. Nah, dari hasil-hasil wawancara itu yang sifatnya penjelasan-penjelasan kualitatif itu teman-teman bisa nangkap, oke, berarti orang-orang ini berkinerja rendah pertama karena motivasi kerjanya rendah. Selain motivasi kerjanya rendah, motivasi kerja ini kira-kira rendah kenapa? Oh, karena uangnya kurang ini, gajinya rendah. Jadi di situ teman-teman sudah dapat, oke, minimal fenomena ini saya sudah tahu bahwa yang kemungkinan bermain secara luas itu ada ini. Lalu teman-teman kembali lagi menulis literatur review atau tinjauan pustaka. Di situ teman-teman membaca teori-teori yang menjelaskan kenapa sih kinerja pegawai itu bisa tinggi, bisa rendah. Oh, ternyata teman-teman setelah membaca teori-teori atau banyak buku misalnya, mereka menjelaskan bahwa para ahli itu menjelaskan bahwa yang mempengaruhi kinerja pegawai itu adalah motivasi kerja misalnya. Kesejahteraan pegawai juga mempengaruhi kinerja pegawai. Oh, di situ teman-teman tahu berarti variabel yang harus saya teliti adalah pertama motivasi kerja, yang kedua adalah kesejahteraan pegawai. Disitulah dasar teman-teman menyusun kerangka berpikir itu sendiri. Jadi gitu, jadi tetap harus berbasis pada penelitian awal, data penelitian awal, dan yang kedua berbasis kepada teori, sehingga disitulah ketika teman-teman meneliti tentang variabel penelitian itu sudah pasti bahwa itu terjadi di lapangan. Jangan sampai teman-teman memilih motivasi kerja, ternyata sampai di lapangan motivasi kerjanya mereka tinggi, tetap tinggi, tapi karena ada faktor lain, misalnya ketidakadilan perlakuan pimpinan membuat kinerja mereka menjadi rendah. Ternyata motivasi kerja nggak ada soal. Nah, di situ nanti kalau teman-teman sampai membuat seperti itu, tidak melakukan penelitian awal yang cukup, maka ketika nanti pada proses penulisan hasil penelitian, bisa jadi literatur bab 2-nya teman-teman rombak lagi, khususnya pada bab 2, pada bagian kerangka konseptual, kerangka berpikir, sampai kepada bab 3, variabel-variabel yang akan diteliti itu dirombak untuk menyesuaikan dengan temuan temuan-temuan penelitian yang teman-teman peroleh ketika melakukan wawancara terhadap para responden penelitian. Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau di kualitatif. Jadi sedapat mungkin melakukan penelitian awal sehingga variabel-variabel yang kita tetapkan itu tidak salah sasaran, tidak sudah paslah hubungannya seperti itu. Atau demikian sudah tahu batasannya gitu ya kayak ya. Ya, sekaligus menjadi pembatasan. Jadi bagi teman-teman di kualitatif juga itu jangan terlalu banyak faktor juga. Lihat aja faktor-faktor yang besar yang bisa menjadi fokus data, menjadi variabel penelitian. Begitu, supaya tidak melebar kemana-mana. Iya, gitu. Oke, bentar Kak Yo, saya mau panggil beberapa mahasiswa nih. Mungkin ini biar layarnya ini dulu aja Kak Yo. Elsa ada di sini nggak? Elsa Angelina. Elsa ini sudah magang, waktu itu sudah menemukan beberapa fenomena tentang stres kerja kalau nggak salah. Nah, itu bisa jadi contoh untuk teman-teman lain untuk bikin kerangkanya. Elsa ada di sini nggak? Halo Elsa. Calling Elsa Angelina. Oke, Elsa.
memungkinkan untuk on cam dan bercerita, nanti kita akan bantu tuh bikin kerangka berpikirnya. Kita contohkan gitu. Oh, lagi di mana nih? Oh ya, halo Elsa. Like, Ya, iya Bu. oke, gini Kak Yo, ini Elsa ini magang di waktu itu di mana di kantor pos ya saya? Iya di kantor pos Wonosari di Gunung Kidul. Oke, Wonosari lagi kemarin habis dari Wonosari. Di Wonosari Kak Yo di GK. Jadi kantor pos ini banyak yang ditemukan ya. Tadi kan Kak Yo bilang untuk bisa bikin bagan ini ada satu data penelitian awal. Nah, kebetulan Elsa itu mengamati ya, dari hasil mengamati bahwa banyak yang karyawannya itu double pekerjaan gitu ya. Jadi diindikasikan stres kerja gitu, banyak yang mengeluh, banyak yang capek dan sebagainya begitu. Artinya kan stres kerja ini bisa masuk teori gitu. Nah, itu kalau boleh tahu judulnya Elsa waktu itu apa? Saya belum sempat cek judulnya apa akhirnya yang proposalnya Elsa. Judulnya itu sebentar Bu. Oh, aku lupa ya. Pengelolaan stres kerja atau manajemen stres kerja di PT Pos gitu. Iya, iya. Oh, analisis stres kerja gitu kayak kurang lebih judulnya analisis stres kerja. Berarti nanti di bagian utama atas ini yang transparansi birokrasi diganti dengan manajemen stres kerja. Analisis. Oh, analisis. Iya, stres kerja. Berarti transparansi birokrasinya nanti Elsa ganti analisis stres kerja, begitu Elsa. Lalu yang pengelolaan APBD-nya ini jadi manajemen stres kerja atau peraturan nih? Karena fenomenanya di mana atau nggak usah pengelolaan APBD-nya juga langsung bilang aja analisis stres kerja pada pegawai apa gitu. Pada nah, pengelolaan APBD ini bisa dijelaskan pegawainya, misalnya pegawai apa. Apakah pegawai manajer tingkat atas, pegawai manajer tingkat menengah, atau manajer tingkat bawah? Tingkat bawah itu biasanya misalnya kasubag, kabag, kalau eselon menengah. Lalu apakah pada level staff misalnya, atau pada pegawai garis depan misalnya yang melakukan langsung pelayanan kepada masyarakat atau customer. Nah, itu harus dibedakan kalau memang nah pegawainya itu pegawai yang mana, jangan semua. Temuan fenomenanya di situ itu yang dimasukkan ya di pengelolaannya itu. Iya, gitu. Waktu itu nemunya di mana untuk yang orang-orang itu di stres kerja itu, yang bagian staff atau middle management atau gimana Sa? Staffnya Bu, karyawannya. Oh, karyawan. Berarti nanti diganti ini ya Kak staff atau karyawan PT Posnya gitu. Ada nge-lag ya kalau? Iya. Oke. Nanti yang bawahnya untuk yang sistem yang merangsang itu kan Elsa kemarin melihat ada budaya perusahaan begitu ya Sa, untuk jam kerjanya yang lebih-lebih gitu atau seperti apa kira-kira yang fenomena yang Anda lihat apa Sa? Ini kan saya belum jadi wawancara ya Bu kemarin karena memang dari pihak sana tuh masih sibuk. Kalau sepenangkap saya tuh lebih kepada yang untuk 3 poin itu ya Bu, faktor-faktornya itu lebih ke beban kerja, terus sama gaji Bu yang pasti karena ya itu tadi pekerjaannya rangkap tapi gajinya ya cuma untuk satu pekerjaan gitu Bu. Berarti nemu 2 fenomena Kak Yo di sini untuk beban kerjanya berlebihan. Berarti bisa masuk ya untuk 3 poin itu beban kerja. Betul. Benar, berarti bisa Elsa. Satunya lagi tadi adalah gaji, sistem penggajian atau gaji dan kesejahteraan gitu ya, itu bisa masuk. Iya, sistem kesejahteraan pegawai. Nah, sistem kesejahteraan pegawai dan juga beban kerja itu sebagai faktor yang 3 di bawah itu diganti 2 itu. Yang Anda temukan baru itu ya tidak apa-apa. Itu udah ada teorinya ya, Kak Yo, itu udah ada teorinya. Kerja itu kesejahteraan pegawai udah ada teorinya dan juga itu penelitian awal kamu sebagai prasurvei awal. Kira-kira seperti itu Elsa nanti buatnya ya. Nah, itu dia kerangkanya. Betul ya Kak Yo? Berarti udah ya, fix betul, ya teman-teman yang jadi lain? begitu. Gimana Elsa? Sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Sama sebenarnya saya masih ini Bu mencari data lebih untuk wawancara ke kepala kantornya. Mungkin memang dari pihak perusahaan yang utamanya itu memang memberlakukan yaitu bisa dikerjakan oleh 2 orang gitu loh Bu. Jadi mungkin bisa jadi faktor juga Bu itu nanti. Maksudnya dikerjakan 2 orang itu gimana?
yang itu tadi Bu, yang menjadi customer service-nya sama customer service sama staff penjualan itu tuh, soalnya kemarin saya dengar semua kantor yang ada di seluruh Indonesia tuh memang double job kayak gitu, Bu. Oh, pekerjaannya double seluruh Indonesia. Nah, saya penasaran mungkin memang ada peraturan di sana yang udah dibentuk dari pusatnya gitu loh, Bu. Oh, mau Nadia. ngecek ya, apakah peraturannya seperti itu dari pusat gitu. Ya, begitu, Bu. Untuk ini Kak Yo, saya agak sedikit tergelitik ya. Kalau kita nemukannya kasus itu, misal nih Elsa ngecek nih, ternyata di PT Pos di Jogja atau di kota lain tidak seperti itu fenomena stresnya dan peraturannya emang beban kerjanya tinggi gitu. Nah, ini apakah bisa jadi single study case atau gimana? Kalau kelas skripsi ya cukup kita sarankan ke satu studi kasus, nggak usah membandingkan ke beberapa kantor pos. Nanti itu jadi perbandingan studi kasus, namanya comparative study case. Jadi dalam multiple study case itu ada dua, namanya komparatif dan general multiple study case, studi kasus umum yang kita tidak membandingkan kasus yang sama. Kita hanya ingin menemukan apa sih hal-hal yang sama di dalam kasus-kasus ini, atau kita membandingkan dua kasus. Nanti jatuhnya jadi comparative study case, nanti lebih kompleks. Nah, kayak kasusnya Elsa, ya cukup misalnya pada literatur review ya atau bagian bab 2 itu cukup disampaikan bahwa beban kerja yang berlebih misalnya. Lalu yang kedua sistem kesejahteraan pegawai misalnya, dan yang faktor yang ketiga misalnya minimal 3 faktor lah, jangan 2 saja, minimal 3 lah. Nah, tadi kan Elsa bilang mau mencari tahu lagi apakah ada aturan. Nah, itu tidak usah ditindaklanjuti di bab untuk proposal. Itu nanti ditindaklanjuti di hasil penelitian nanti. Itu jadi hasil penelitian. Jadi kan Elsa mau cari tahu kenapa sih stres kerja di PT Pos ini kok tinggi? Oh, ternyata setelah hasil wawancara itu para orang-orang yang kami wawancara itu menjelaskan bahwa di sini beban kerjanya banyak, Pak. Kita satu orang bisa handle 2-3 pekerjaan. Kak, bukan mungkin Elsa mau cari peraturan beban kerja dulu, menentukan. Enggak, itu nanti nggak usah. Nggak usah, nanti itu dijelaskan di hasil penelitian langsung. Nggak usah, itu lebih sudah. Turun kelamaan. Langsung itu nanti di hasil penelitian. Yang penting proposalnya di situ Elsa menjelaskan bahwa beban kerja itu mempengaruhi stres kerja. Nanti di dalam beban kerja itu Elsa mencari tahu lagi. Kan nanti Elsa sudah buat proposal nih, sudah disetujui, oke langsung penelitian. Ternyata betul nih di dalam penelitian itu dikonfirmasi bahwa betul-betul beban kerja yang sebagaimana Elsa observasi, hasil pengamatan Elsa itu ternyata dari hasil wawancara juga membuktikan bahwa para pegawai juga mengaku, oh di sini Bu kita kerjanya 2-3 orang bisa kerja. Lalu Elsa tanya lagi, loh kok bisa Pak? Bukankah satu orang itu hanya dibebankan satu peran tugas dan jawaban? Kok bisa lebih dari itu 2-3? Oh, karena di sini peraturannya begitu. Berarti Elsa mencari tahu lagi peraturan apa nih yang mencari tahu. Lalu nanti di peraturan itu Elsa membandingkan apakah peraturan ini punya implikasi kepada sistem pembayaran? Tidak, karena kalau sudah 2-3 tugas kita laksanakan otomatis harus berdampak pada pembayaran. Ternyata di dalam sistem penggajian itu tidak diberlakukan walaupun aturan mencaratkan bahwa seseorang boleh merangkap 2-3 tugas tapi mendapatkan bayaran juga yang sesuai dengan tugas dan beban tugas yang dia dapatkan. Ternyata walaupun regulasi menyatakan demikian, tetapi pada prakteknya itu tidak demikian. Nah, di situ Elsa bisa menjelaskan bahwa ternyata hasil temuan saya itu beban kerja memang mempengaruhi stres kerja, tetapi dia tidak sendiri. Ternyata ketika beban kerja ini berlebihan yang tidak diimbangi dengan keadilan sistem pembayaran, ini memperburuk kondisi stres kerja. Jadi beban kerja saja secara berlebihan saja, secara tunggal atau secara single faktornya saja sudah mempengaruhi. Tapi ternyata temuan saya di lapangan juga membuktikan bahwa sistem kesejahteraan yang tidak adil juga memperburuk kondisi kesejahteraan. Artinya bahwa kedua variabel ini bisa mempengaruhi secara sendiri, tetapi juga bisa secara bersama-sama mempengaruhi atau memperburuk kondisi stres kerja. Apakah dia seberapa jauh memperburuknya itu kan nanti itu di kuantitatif, tapi tugasnya Elsa hanya untuk membuktikan bahwa kedua variabel itu betul-betul berkontribusi kepada stres kerja para pegawai. Gitu. Demikian Elsa.
Oke, berarti beban kerja sama kesejahteraan pegawai. Jadi untuk ketemu dengan pimpinan terkait dengan peraturan nanti dulu saja kalau sudah Itu nggak usah, itu di penelitian penelitian saja nanti. ya setelah Iya, setujui pembimbing baru bikin iya betul. pertanyaan-pertanyaan, wawancara terkait peraturan dan sebagainya begitu. Karena Yang fenomena penting yang kan Elsa, lihat sudah cukup ya Kak ya, sudah cukup itu bisa. ya, jadi nanti di latar belakang itu Elsa bisa menyampaikan bahwa hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa ternyata stres kerja ini ada hubungannya dengan beban kerja. Nah, fungsi Elsa itu membuktikan bahwa hasil observasi Elsa itu betul gitu. Nanti lewat hasil penelitian, itulah tugasnya penelitian awal. Penelitian awal itu tidak harus wawancara awal tadi yang seperti saya jelaskan, tetapi juga bisa berbasis observasi. Jadi selama teman-teman magang, teman-teman bisa mengamati, oh ternyata kok kayak gini. Nah, di situ data awal aja dari teman-teman yang teman-teman bisa cantumkan di latar belakang bahwa hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa beban kerja itu memiliki hubungan terhadap stres kerja. Walaupun stres kerja itu tinggi, ternyata ada hubungannya di hasil observasi. Di situ teman-teman cantumkan di proposal. Tugas teman-teman nanti di hasil penelitian adalah membuktikan bahwa hasil observasi itu terbukti berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen, dan lain sebagainya. Gitu. Studi dokumen itu yang bersifat baca dokumen regulasinya ada atau tidak, lalu regulasi ini kalau di dokumennya sudah tertulis begini dilaksanakan tidak oleh manajemen. Nah, itu tugas-tugas dari peneliti untuk mengkonfirmasi. Begitu. Oke, berarti cukup sampai situ saja Elsa. Untuk yang lainnya ada kendala nggak, Sa? Misalnya ini udah bisa nih nanti diajukan ke proposal, ke pembimbing gitu. Untuk bab 2-nya untuk menemukan teorinya sudah aman ya? Insya Allah, Bu Nadia. Oke, kalau nggak bisa Inggris ya Indonesia dulu sementara gitu ya, Inggrisnya sedikit saja dulu. Tapi yang penting sudah dibekali kemarin kita mencoba mencari. Oke, thank you Elsa. Ada lagi nggak kira-kira? Untuk yang kerangka berpikir ini. Satu lagi Bu Nadia, jadi tuh untuk judul saya tuh kan kemarin saya kaitkan juga sama semangat kerja ya Bu. Semangat kerja karyawannya itu ya yang pasti karena mereka merasakan stres itu pasti semangat atau motivasi kerjanya itu juga rendah. Nah itu berarti dimasukkan ke faktor-faktor itu atau bagaimana ya? Kamu melihat fenomena semangatnya turun juga kah di staff itu atau seperti apa? Saya itu soalnya menyimpulkan karena kan ini ya Bu, mereka itu juga diberikan target. Dari pimpinan itu juga udah ngasih gitu, misalnya sehari harus dapat berapa, tapi kayak karyawannya tuh, alah nggak apa-apa lah, yang penting satu aja, yang penting satu hari satu. Nah itu kan menurut saya kayak kan udah dikasih target tapi gitu kok nggak pada tidak sesuai target mengerjakannya. Nah, padahal ada target. Oke. Akhirnya kamu menarik ke semangat gitu ya. Atau iya, motivasi. Apakah itu juga masuk ke dalam bentuk dampak dari mereka itu stres gitu dan bisa dimasukkan ke faktor-faktornya itu atau Oke. Gitu ya. Oke, thank you Elsa udah sedikit nangkep. Jadi ini aku cek kembali di data, ternyata Elsa ini judulnya analisis motivasi kerja pada karyawan di tengah stres kerja yang fluktuatif. Ini mau ke motivasi atau semangat, kan beda tuh, beda teori loh, motivasi dan semangat kerja itu beda. Sa, mau yang mana, Sa? Lebih ke mana kira-kira setelah kamu baca? Kalau saya lebih ke arah motivasi sepertinya Bu, karena ada kaitannya juga sama ini kan Bu, pemberian gaji dari mereka tuh emang rendah, jadi ya emang itu penyebab mereka udah nggak punya motivasi buat kerja gitu, nggak sesuai target nggak apa-apa lah, wong gajiku juga cuma segini kayak gitu Bu Nadia. Itu Kak Yo, kira-kira apakah masuk ke kerangka berpikir untuk poin motivasi kerja gitu atau seperti apa kira-kira? Jadi kita nanti bisa ketahui, bisa juga kita masukkan saja motivasi kerja. Tetapi apakah motivasi kerja itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi atau itu justru menjadi ya bisa juga motivasi kerja bisa kita masukkan, kelelahan kerja atau burnout itu juga bisa. Jadi burnout atau kelelahan bekerja itu juga bisa jadi beban kerja yang tinggi itu juga mempengaruhi.
meleset dari targetnya atau sengaja tidak memenuhi target dengan sendirinya dengan sadar tidak mau memenuhi target itu Iya. motivasi indikasinya rendah kan? Iya, bisa juga kelelahan bekerja itu, kelelahan burnout, dia merasa bahwa sudah hari sebelumnya, kan artinya membuat orang juga akhirnya kalau sudah lelah bekerja secara psikologi ya, bukan secara fisik ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, saya nggak usah memberikan performa yang baik, yang penting saya bisa survive saja sudah cukup, gitu loh. Itu istilah variabel kelelahan bekerja. Jadi dia sudah lelah sekali dengan tuntutan kinerja yang cukup tinggi, target-target, akhirnya karena dia tidak mendapatkan reward dan mungkin liburan, refreshing dari organisasi, akhirnya kan motivasinya juga, jadi bisa juga motivasi kerja, kelelahan bekerja, beban kerja, dan sistem kesejahteraan. Cukuplah 4 itulah saya pikir, Elsa. Jadi jangan terlalu banyak, cukup 4 variabel itu jadi fokus penelitian. Nanti apakah nanti mereka saling mempengaruhi atau mungkin misalnya faktor A mempengaruhi langsung ke stres kerja, atau mungkin faktor A juga bisa mempengaruhi langsung tetapi juga bisa mempengaruhi melalui faktor B, kan kita nggak tahu. Disitulah fungsi penelitian kualitatif. Kita hanya menjelaskan bahwa faktor-faktor ini mempengaruhi gitu, mempengaruhi dan bisa berperan dalam posisi yang berbeda. Misalnya faktor B bisa menjadi faktor independen langsung kepada stres kerja, tetapi juga bisa mempengaruhi di tengah, jadi mediator gitu, faktor mediator. Nah, nanti tugas penelitian kuantitatif untuk memverifikasi penelitian itu lebih lanjut secara kuanti. Gitu aja. Kualitatif itu kita menyajikan data awal, raw materials kepada peneliti kuanti untuk lebih memverifikasi itu. Gitu. Oke, thank you. Demikian, Elsa. Iya. Yuk, Kak Yu. Berarti bisa ya jadi bagian dari kerangka berpikir. Tapi judulnya jangan analisis motivasi, kebalik, analisis stres kerja pada karyawan PT. Oh, sudah gitu aja. Ya, betul. Itu biasa ya, bukan analisis motivasi. Kan kamu fokusnya ke stres kerja, manajemennya. Berarti judulnya analisis manajemen stres kerja pada karyawan PT mana gitu. Baru nanti dibuat bagian seperti ini, yang 4 poin yang di bawah itu bisa jadi disusun gitu ya kerangkanya, contohnya seperti ini. Itu Elsa, ada lagi nggak? Sudah sangat jelas Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia dan Kak Yoga. Sama-sama. Nanti biasanya pembimbing memang difokuskannya ke sini sih, ke bagian kerangka. Nah, sekarang nih ada pertanyaan nih. Kalau misalnya teman-teman yang lain kan belum magang atau mungkin waktu magang nggak nemu fenomena atau waktu magang banyak kerjaan, akhirnya harus bikin ulang gitu ya, tidak nemuin. Nah, itu gimana kayaknya untuk melihat ke arah situ gitu, untuk melihat ke arah situ, apakah menduga-duga fenomena itu atau berdasarkan teori harus baca jurnal dulu atau gimana? Mungkin ada yang bisa kasih contoh. Di sini ada Dimas nggak? Dimas di sini nggak? Dimas salah satu yang udah bagus banget sih kita ngelihatnya. Nanti Dimas Elix, bukan, ada banyak Dimas di sini. Dimas tentang wirausaha nih, entrepreneurship. Dimas di sini nggak? Hadir Bu, hadir. Bentar ya, aku pin dulu ya. Nah, Dimas bisa kasih contoh. Dimas ini Kak Yo, ini salah satu yang oke banget nih hasil proposalnya. Punyanya Dimas ini tentang studi motivasi wirausaha mahasiswa. Itu ya, studi motivasi. Jadi ingin melihat motivasi wirausaha nih. Kira-kira Dimas, kalau nanti Anda membuat kerangka berpikir, nah seperti ini, bisa nggak kerangka berpikirnya apa nih kira-kira kalau motivasi wirausaha, transparansinya diganti studi motivasi gitu. Lalu poin yang di bawahnya nih, nah kira-kira apa nih, Dimas? Ada gambaran enggak? Dari proposal aja yang kemarin dibuat. Menduganya apa nih motivasi naik turun siswa ini karena apa? Dugaan-dugaan kamu apa nih yang mempengaruhi ini di kelas deh? Sebagai kamu yang punya kelas pernah mengalami itu gitu loh, pernah mengalami KWU kan, pernah mengalami kelas KWU terus kamu naik turun, nah itu kira-kira apa tuh? Bagaimana Bu? Tapi kemarin punya saya itu bukan ini, bukan terkait kelasnya itu, bukan. Oh, bukan kelas ya? Bagaimana pengaruh itunya itu. Tapi kemarin lebih ke meneliti kenapa orang tersebut bisa atau mau berwirausaha di Fakultas Ekonomi yang notabene banyak yang tidak mau berwirausaha saat kuliah di kampus seperti itu.
Cuman nilai aja gitu ya yang mau dihasilkan, tapi nggak pingin jadi pengusaha gitu ya. Kamu udah bikin kerangka berpikir nggak, Dimas? Kemarin ada Bu, tapi itu lebih sepaham saya dan itu mungkin sedikit asal-asalan juga Bu. Oh gitu. Ada kendala nggak kira-kira untuk bikin kerangka berpikir? Nanti harus dibuat bagan kayak begini loh. Kira-kira apa nih untuk bisa ngisi poinnya? Yang tinggi itu karena apa gitu? Mungkin jika terkait kemarin saya lupa judulnya juga Bu. Yang boleh saya dibuka kemarin itu nggak apa-apa. Lagi pegang laptop atau gimana? Ada ini laptop. Ya boleh. Mau di share screen atau gimana? Atau mau diceritain aja? Tidak bisa share screen. Oh nggak bisa share screen kayu. Ya udah diceritain aja, nggak apa-apa, diceritain aja. Untuk teman-teman yang lain boleh ya. Nanti untuk yang konsultasi kita coba bantu untuk bikin kerangka berpikirnya yang sudah siap atau yang ingin menampilkan hasil yang sudah dikerjakan itu juga boleh teman-teman. Itu. Atau ada yang ingin ditanya? Monggo. Punya saya kemarin itu kerangka berpikirnya itu ada 1, 2, 3. Ada 5 bagannya dari atas ke bawah. Aku bisa ditunjukin nggak? Wah seru. Sebentar Bu. Ya share screen banyak nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain belajar. Ada 5 banyak banget. Halo, yang lainnya gimana nih? Masih on ya? Kita kurang lebih sampai jam berapa, Kak Yo? Menghendaki jam berapa? 30 menit lagi? 40 menit lagi? Intinya dari teman-teman aja. Kalau teman-teman sudah gitu, rasa, memang kita bisa bantu beberapa yang bisa. Siapa tahu ada yang sudah siap untuk proposalnya kan bagus. Tuh ya. Nanti sambil saya bantu cek juga pertanyaan yang lainnya yang teman-teman masih bingung. Sambil aku lihat dulu ya. Ada 5, Dimas banyak banget. Berarti udah bisa mencari fenomenanya dong, mengamati fenomenanya nih. Elsa udah tadi. Oke. Wah, ini udah jadi. Bisa, udah. Wah, udah jadi dong. Loh, ini siap diajukan nih. Kamu banyak berdoa, Dimas, biar nanti segera di ACC dan dosennya nggak minta yang aneh-aneh. Loh, udah jadi loh. Nah, seperti ini Kak Yo, apakah ini kerangka berpikir perlu diberikan narasi kah atau seperti apa? Gimana, Dimas? Monggo, cerita dulu, Dimas. Kemarin itu hanya sepaham saya juga sih Bu, ini karena melihat contohnya kemarin, jadi mungkin bentuknya seperti ini. Jadi saya belum tanya juga seperti apa yang benar itu kalau untuk menulis kerangka pikir penelitian. Jadi ini mungkin sedikit asal-asal juga Bu. Jadi ini sebatas apa yang saya pikirkan terkait kira-kira apa saja yang akan saya tempuh atau apa yang saya pikirkan terkait penelitian ini. Jadi seperti itu Bu. Oke. Ini jadi asumsi sementara dulu ya untuk kerangka berpikir. Emang nanti yang difokuskan itu ketika kita bimbingan di sini. Punya saya aja di review yang ini salah. Penelitian udah dosen ini masih salah yang ini. Yang bagian kerangka. Nah, Kak Yo monggo untuk dikritisi. Apakah ada yang perlu diperbaikin? Mana yang perlu diperbaiki itu kerangkanya. Jadi masukan untuk Dimas juga nanti. Kayaknya yang mahasiswa berada di Fakultas Ekonomi nggak perlu deh. Ya nggak sih, Kak? Yang paling atas itu gimana Kak? Baik, ini nanti di kerangka penelitian ini kan pertanyaan banyak banget nih, 5 nih. Nah, harus ada pertanyaan penelitian utama. Pertanyaan penelitian utama itu baru ya, jadi 1 atau oh iya, harus ada penelitian ini kan, dan pertanyaan penelitian utama itu menunjukkan fenomena apa yang mau kita teliti. Nah, di sini sepertinya tumpang tindih ada beberapa fenomena ini yang mau Dimas, misalnya Dimas mau menjelaskan tentang motivasi. Kenapa sih mahasiswa mau punya motivasi yang tinggi untuk berwirausaha? Lalu di sini Dimas bilang bagaimana proses membangun usaha, itu fenomena lain lagi.
Beda. Motivasi untuk memulai usaha atau motivasi mempertahankan usaha atau motivasi mengembangkan usaha, itu kan fenomena yang berbeda gitu. Jadi pertanyaan penelitian seperti ini menunjukkan bahwa terlalu banyak independen variabel independennya terlalu banyak. Misalnya mau meneliti tentang motivasi mahasiswa dalam memulai usaha. Nah, di sini lagi bagaimana proses membangun usaha atau motivasi membangun atau memulai usaha, lalu mempertahankan usaha. Nah, di sini Dimas kayaknya mau menjelaskan banyak hal, tetapi penelitian yang bagus itu adalah cukup penelitian yang satu aja fenomena, jangan banyak, karena itu akan mempengaruhi pada konsep berpikir kita. Apakah misalnya kalau pertanyaan penelitian itu adalah bagaimana motivasi mahasiswa dalam memulai wirausaha atau memulai berwirausaha. Jadi di situ kita tahu bahwa ada dua kondisi di mana ada fenomena mahasiswa yang tidak mau memulai usaha, ada mahasiswa yang memulai usaha. Kenapa sih? Apa yang membedakan motivasi mereka? Nah, di situ teori-teori itu kita cari lebih spesifik. Oh, ternyata orang mau memulai usaha itu pertama karena mungkin ketersediaan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan saja ketersediaan modal, mungkin saja pada lingkungan yang kondusif atau suportif, bahwa orang itu berada pada lingkungan yang kondusif atau suportif yang memungkinkan dia memiliki motivasi yang lebih tinggi misalnya. Lalu yang ketiga adalah misalnya pengalaman bahwa dia memiliki jejaring wirausaha, itu juga mempengaruhi. Jadi cukup beberapa itu saja, nanti ketiga faktor itu bisa menjadi faktor pendukung atau faktor penghambat. Jadi intinya di kualitatif itu kita bisa mengungkapkan bahwa ternyata lingkungan kerja, lingkungan pergaulan yang suportif itu bisa menjadi pendukung, juga bisa menjadi penghambat. Pendukung adalah ketika orang-orang ini memberikan motivasi atau memberikan peluang-peluang usaha yang visible, yang reliable sesuai dengan kemampuan si pengusaha itu. Tetapi juga walaupun kita berada pada lingkungan pengusaha yang suportif, ternyata tidak selalu meningkatkan motivasi kalau lingkungan kita ternyata diisi oleh orang-orang yang punya usaha yang tidak sesuai dengan minat atau passion kita gitu. Jadi jangan langsung menjadi hambatan, langsung aja faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, mempengaruhi itu apakah secara negatif atau secara positif, disitulah nanti penelitian kita akan mengungkapkannya. Demikian. Jadi kalau bisa kalau memang tujuannya adalah motivasi memulai wirausaha, maka pertanyaan yang kedua dan yang ketiga itu nggak perlu. Langsung aja pertanyaan yang keempat itu jadi pertanyaan yang kedua, bahwa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam membangun atau memulai wirausaha gitu. Kondisi akademik nggak usah. Iya, cukup dua aja lah. Bagaimana motivasi mahasiswa dalam berwirausaha. Ternyata setelah saya melakukan wawancara terhadap 10 orang pada angkatan 2019, ternyata tidak dari 40 mahasiswa, ternyata yang punya motivasi atau mulai usaha hanya 5 orang. Nah, 5 orang ini akan saya teliti kenapa sih mereka punya motivasi yang kuat. 5 orang lagi saya teliti ya 5 itu ya. Nah, jadi pilih aja 10 responden, 5 yang memulai usaha, 5 yang tidak memulai usaha. Demikian saja gitu. Untuk memverifikasi bahwa faktor-faktor itu mempengaruhi gitu. Oke, gitu Dimas. Jadi ini yang nomor 1 dipakai ya, bagaimana motivasi selama ini mahasiswa berwirausaha. Apakah ada yang berniat, yang misalnya kita ambil 5 orang yang berniat, memang kita udah survei nih satu kelas, nah ternyata ada yang berapa tuh misalnya yang berminat ya kita ambil dulu, yang tidak kita ambil, baru nanti pertanyaan penelitian yang kedua itu yang hambatannya, begitu ya Dimas. Jadi yang proses dan mempertahankan itu kan berarti untuk yang udah punya usaha dong ya Dimas ya. Nah, paham ya? Oke, terus bagaimana kondisi akademik? Itu sebenarnya kamu mau tanya apa sih kondisi akademik itu, maksudnya nilai-nilai wirausahanya gitu atau gimana? Maksudnya itu setelah dia mendirikan usahanya itu bagaimana terkait kondisi akademiknya, apakah tertinggal nilainya turun atau dan lain sebagainya. Tapi apa yang disampaikan tadi baru paham sekarang saya. Oke, ya. Semisal nih nanti pertanyaan tentang bagaimana cara mempertahankan usaha itu nanti bisa aja
subjeknya adalah pengusaha gitu, UMKM sekitar gitu ya, itu malah itu jadi pertanyaan bagus ya Kak Yo. Misalnya dia mau meneliti selain di sekolah gitu kan, mau meneliti tentang motivasi bertahan mereka selama pandemi, itu berarti yang kamu teliti yang sudah punya usaha gitu. Iya, betul. Fenomenanya Kalau ingin memulai usaha ya yang diteliti yang mahasiswa yang sudah punya usaha dan yang tidak punya usaha. Betul. Tetapi kalau lihat pertanyaan kelima, bagaimana kondisi mahasiswa selama berwirausaha, itu dampak. Bagaimana dampak mahasiswa yang berwirausaha terhadap kondisi akademiknya? Apakah dengan dia berwirausaha itu memberikan itu sudah fenomena lain lagi. Fenomena yang Jadi, lain. Nah, ini ada 3 fenomena ini sebenarnya Dia yang nemu novelty dengan sendirinya sudahnya. Gitu ya. Nemu apa namanya konsep untuk kamu teliti lebih lanjut. Pilih salah satu yang difokuskan. Kira-kira mau kemana? Dimas mau yang mana? Mau meneliti anak kuliahan yang ingin memulai, atau meneliti pengusaha yang sudah jalan, atau meneliti dampaknya anak-anak yang sudah punya usaha terhadap nilainya? Ya, mau yang mana? Dimas mau yang mana? Kira-kira Dimas mau yang mana nih? Yang itu tadi Bu, yang sudah mulai usaha dan belum usaha itu bisa diteliti terkait motivasinya. Oke, berarti yang baru mau memulai tadi ya, yang masih pada kuliah ya. Oke. Iya, Bu. Kayak gitu berarti nanti kerangkanya dibuat sederhana saja seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya tadi ya. Jadi dibuat simpel aja. Kalau tadi faktor yang mempengaruhi tidak ingin jadi wirausaha tadi misalnya apa? Yang ini perlu prasurvei juga nggak sih Kak Yo? Kan ini kita kan nggak tahu ya, kita nggak mungkin magang kan di sekolahan anak itu gimana nih menurut Kak Yo? Tetap penelitian itu penting. Penelitian itu bisa diperoleh dengan cara kita mengobservasi langsung atau melakukan wawancara singkat. Jadi nanti yang penting kan Dimas maunya mencari kenapa sih motivasi mahasiswa mau berwirausaha, memulai wirausaha. Berarti cari orang-orang yang sudah memulai wirausaha dengan cari yang tidak memulai wirausaha. Lalu di situ tanya-tanya aja, kenapa sih kamu mau wirausaha? Ngobrol-ngobrol biasa aja 1-2 orang gitu, nggak usah mendalam. Yang penting tahu clue-clue awal lah. Clue-clue awal itu, petunjuk-petunjuk awal itu yang menjadi nanti menetapkan faktor-faktor atau variabel yang mau kita teliti. Nanti kita verifikasi lagi kepada teori, oh ternyata faktor ini secara empiris lingkungan kerja yang suportif, ternyata ini membentuk mindset orang untuk motivasi orang untuk bisa berwirausaha setelah saya wawancara. Lalu kita kembali lagi membaca jurnal. Oh, ternyata jurnal juga mengatakan yang sama ya. Oh ya sudah, itu jadi variabel penelitian saya. Gitu. Ini state of the art-nya si Dimas sih bagus banget. Dia penelitian referensinya banyak yang bahasa Inggris nih, motivasi wirausaha. Nah, dari situ mungkin bisa kelihatan fenomenanya Dimas. Kan kamu udah bikin ini ya, apa kolom-kolomnya tuh, apa aja mempengaruhi motivasi. Misalnya aja karena mereka ingin apa tuh kreativitasnya, ingin lebih bebas lagi atau seperti apa, banyak faktor tuh kalau dari versi jurnal. Nanti kita bisa cek sambil ngobrol ke siswa tersebut gitu ya. Itu nanti jadi masuk ke poin-poin yang menggantikan cara mempertahankan usaha, itu nanti bisa diganti prestasi akademik, itu bisa diganti sama poin-poin faktor fenomena yang kamu ngobrol-ngobrol dulu. Jadi prasurvei ya, kita bilangnya prasurvei sebelum kita mengajukan fix proposal ke dosennya. Ya. Itu Dimas. Ada lagi nggak mau ditanyain terkait ini dulu, kerangka berpikir sama mungkin referensi, atau kalau misalnya ada kendala kira-kira Dimas, monggo. Insya Allah sudah paham Bu di bagian ini tadi. Dan juga sudah sedikit paham kira-kira apa saja yang perlu dibenahi. Oke. Bisa lihat next untuk yang bab 3-nya nggak? Itu juga terkait banyak yang tanya juga Kak Yo di bab 3 itu, Bu, saya gimana menentukan subjek, menentukan objek, populasi, itu gimana, sejumlah apa, sedangkan saya tuh belum pasti gitu. Bisa di next, kamu udah sampai bab 3 kan untuk konsepnya, coba bisa lihat dong berapa orang yang kira-kira mau kamu wawancarai gitu, secara ini aja, konsep aja dulu. Metodenya, settingnya, next coba populasinya, apa informannya ya, kita tetap bilangnya informan ya kayak narasumbernya ya informan penelitian aja. Subjeknya ini ya. Oke, next lagi narasumbernya mahasiswi apa mahasiswa? Ini mahasiswa ya. Oke, next coba lagi Dimas next.
Nah, ini harus ada jumlah ya, Kak Yo. Harus menentukan Yang jumlah mana? narasumber atau gimana? Ini hanya ada Nanti narasumber. kalau sudah masuk penulisan skripsi akhir kita harus cantumkan, tetapi di proposal tidak wajib. Karena Oh kenapa? gitu. Karena informan itu sangat tergantung pada jumlah data, saturasi data atau kejenuhan data. Jadi selama misalnya kita wawancara, jadi jumlah yang kita wawancarai itu tidak bergantung kepada jumlah orangnya, tetapi pada jumlah sampai data itu jenuh. Artinya ketika kita wawancarai orang itu orang itu sampai sudah tidak menghasilkan data baru lagi bagi kita. Misalnya kita wawancara si A menghasilkan informasi 1, 2, 3. Lalu kita wawancara lagi si B ternyata menghasilkan informasi 1, 2, 3, 4 misalnya. Lalu kita wawancara si C lagi. Oh, si C ini ternyata dia juga ngomong yang sama 2, 3, 4. Yang si D lagi dia ngomongnya 1, 3, 4. Oh, berarti nggak ada yang baru. Berarti cukup 4 informan. Tetapi kalau selama kita masih mewawancarai responden yang lain dan responden itu masih memberikan informasi yang baru, maka masih perlu kita menambahkan sampai data itu jenuh gitu. Sampai tidak ada kebaruan data lagi yang kita peroleh dari responden tersebut. Jadi narasumbernya cukup kita tentukan orang-orang intinya saja dulu di awal. Misalnya untuk wawancara terkait dengan motivasi mahasiswa yang memulai berwirausaha, ya minimal kita lihat ada 3 orang lah. Tiga mahasiswa yang sudah memulai. Nah, itu yang akan menjadi informan awal kita. Nanti dalam perkembangannya baru kita tanya lagi, ada nggak yang temannya si A yang bisa kita wawancarai, yang bisa membantu menjawab atau menjelaskan tentang motivasi ini. Oh, ada teman saya juga kebetulan juga usaha yang sama gini, dia di tempat lain. Itu biasa kita saling memotivasi, minta lagi wawancara dengan dia gitu sampai kita tahu bahwa ternyata data itu sudah tidak ada lagi menawarkan kebaruan. Begitu. Berarti sementara ditentukan jumlah itu masih bisa berubah, tapi tetap harus ada misal minimal 3. Berarti di sini coba Dimas, sebelumnya coba, ini kan ada 3 narasumber, karena ini kan harus direvisi ya. Nggak mungkin kan narasumber 2 seorang wirausaha. Mahasiswa kita aja mahasiswa, narasumbernya mahasiswa yang sudah memulai usaha dan yang belum memulai usaha gitu aja. 3 orang yang sudah, 3 orang yang belum. Dah gitu aja narasumbernya, informan. Kita bilang informan gitu ya Dimas. Nah, ini perlu ada, ada perbatasan udah mulai usaha 1 tahun, 2 tahun atau baru start gitu, baru aja niat gitu gimana Kak Yo? Ini kan perlu juga untuk durasi wirausahanya nih, misalnya gitu batasannya sesuai kita persepsi minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh gimana? Yang penting dia sudah memulai usaha. Mau dia 1 tahun, 1 bulan itu tidak menjadi ukuran kita gitu. Bebas ya. Yang penting dia sudah memulai usaha dan dia sudah punya usaha 1 minggu, 1 bulan kita rasa sudah cukup lah. Yang penting dia sudah bisa memulai usaha supaya kita tidak kalau kita kasih batasan waktu malahan nanti mempersulit kita mencari informan malah karena kita menetapkan kriteria yang mempersulit kita sendiri gitu. Nah, di bagian D ini namanya bukan definisi operasionalisasi ya. Taruh aja fokus penelitian atau aspek penelitian, tetapi kalau misalnya di UNY mau mengembangkan tradisi semi kuantitatif itu ganti aja variabel penelitian. Jadi variabel penelitian yang akan diteliti pada aspek ini adalah motivasi mahasiswa dalam memulai wirausaha. Nah, motivasi itu dimaknai sebagai apa? Nah, itu disebut dengan definisi operasionalisasi. Nah, definisi operasionalisasi dari motivasi itu adalah ini. Nah, untuk melihat motivasi saya akan melihat pada indikator A, B, dan C. Nah, itu contoh-contoh kalau kita ingin ya semi kuantitatif, nanti tergantung dari fakultasnya Mbak Nadia mau menetapkan tradisi kualitatif murni atau kualitatif semi kualitatif untuk mahasiswa S1-nya. Jadi itu tergantung pilihan tradisi saja sih untuk mempermudah mahasiswa agar tidak kebablasan gitu kalau memilih kualitatif. Takutnya terlalu bebas, terlalu abstrak, nanti mahasiswanya kebablasan dalam melakukan penelitian. Makanya biasanya UGM itu juga menggunakan istilah variabel penelitian, definisi, supaya ada batasan sehingga dosen itu bisa kontrol ini mahasiswa ketika melakukan penelitian sehingga dia tidak melebar kemana-mana. Begitu. Oke, berarti nanti diganti ya Dimas untuk definisi operasional. Karena DO itu kebanyakan
tradisinya gitu, kayak DO tuh kan ciri-cirinya nanti indikasinya apa aja. Berarti nomor 2 nggak usah ya, Dimas. Wirausaha tuh bukan ini ya, bukan masuk variabel. Jadi motivasi sebenarnya, motivasi berwirausaha itu aja. Jadi variabel penelitian, fokus penelitiannya gitu ya. Tuh. Ya. Oke, gitu Dimas. Ada lagi nggak mau ditanyakan? Terus perlu nggak kayak seperti waktu penelitian itu kita settingkan dulu di depan di konsepnya gitu? Maksudnya bagaimana? Ada apa tadi durasi waktu penelitian gitu. Waktu penelitian perlu juga nggak? Oh ya, pasti nanti kan di perencanaan penelitian ada di proposal di bagian paling bawah kan kita ada jadwal penelitian. Di situ kita sampaikan bahwa penelitian ini akan dilakukan dari bulan apa, pada bulan ini apa yang kita lakukan, pada bulan ini apa yang kita lakukan. Itu sudah ada kewajiban standar lah. Oke, ya. Terima kasih. Thank you Ya. Pak Yung. Dimas ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mungkin bisa lanjut untuk nge-review pertanyaan teman-teman nih yang sudah masuk di review kendala tuh di GFOM. Ada lagi nggak Dimas? Dari saya sudah. Oke, terima kasih Dimas. Bisa di stop share. Terima kasih Pak Yoga, Bu Nadia. Iya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan ya. Thank you Kak Yo udah ngirim skripsi kualitatifnya waktu S1 Kak Yo. Nanti bisa dilihat teman-teman. Tapi sambil diperhatikan juga kita punya panduan agak sedikit berbeda kalau di UNY ya. Jadi secara garis merahnya sama sih kalau kualitatif ya. Nah, ini ada masuk ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Apa nih? Cara menulis ini nih, apa tuh merumuskan pertanyaan. Tadi sudah ya, merumuskan pertanyaan itu seperti apa, jadi fokuskan yang ingin diteliti saja begitu. Jadi kan tadi punya Dimas contohnya banyak banget tuh, itu jadi tiga proposal Dimas kalau kayak gitu ya, bisa jadi 3 proposal gitu. Nah, ini ada yang tanya, apakah kajian teori itu harus sangat detail ya di sub-sub pembahasan gitu? Ini yang tanya gaya kepemimpinan nih Inas Asmi nih, dari kelas A. Bagaimana nih menuliskan ini Kak Yud, kajian teori itu seberapa detail gitu loh. Kadang ada tergantung dosennya ya. Atau menurut Kak Yud sendiri untuk kualitatif baiknya gimana? Karena kan harus verifikasi by teori gitu. Monggo. Oke, baik. Kalau secara detail ya harus detail sesuai dengan dugaan yang sudah kita dapatkan di hasil prasurvei atau pra penelitian itu. Jadi misalnya dari hasil kita punya penelitian pra penelitian atau prasurvei itu kita tahu bahwa ternyata gaya kepemimpinan itu berdampak kepada A, B, dan C. Ya sudah, kajian-kajian itu kita, tinjauan literatur itu kita arahkan ke situ, bahwa ternyata peneliti A menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai, kinerja pegawai, dan sebagainya. Jadi sudah langsung ke arah variabel-variabel yang kita duga untuk kita lakukan penelitian. Sehingga dari awal itu ketika kita membaca tinjauan pustakanya, kita sudah tahu nih, oh kira-kira peneliti maunya ke arah ini nih, tidak ke arah lain, seperti itu. Sudah langsung, jadi jangan terlalu general juga, begitu. Oke, begitu ya. Jadi sesuai dengan fokus penelitiannya ya. Kalau misal tadi Ya, wirausaha, variabel yang mau kita teliti. Ya di situ. Ya seberapa detail tergantung dari batasan yang nanti mau kita gunakan untuk validasi ketika udah di bab 4 ya bertanya. Itu kan nanti jadi salah satu faktor untuk panduan kita memberikan wawancara, bukan ya Kak ya? Iya. Seperti itu teman-teman. Lalu ini ada lagi nih keabsahan data. Tadi mungkin ada yang sedikit bingung. Kalau sudah menentukan 3 gitu, misalnya yang punya Dimas mahasiswa yang sudah punya usaha gitu. Dari 3 itu misal di pertanyaan kedua siswa yang udah usaha itu udah jenuh itu ya. Pertanyaan 2 sama, ketiga sama. Kalau 3 pertanyaan itu jawabannya sama-sama terus perlukah keempat gitu. Kalau misalnya keempat, ketiga udah beda, apakah perlu menambah lagi informan lagi keempat gitu Kak Yo? Kalau kasusnya. Iya, kalau selama yang ketiga masih memberikan jawaban yang berbeda terus, maka terus kita wawancarai orang yang baru. Tetapi ketika sampai orang yang kebaru, yang kelima tidak memberikan jawaban yang berbeda, orang ke-6 tidak memberikan jawaban yang berbeda, berarti stop sudah di orang yang ke-6, begitu. Berarti kan tetap harus kita bikin konsep proposalnya adalah teknik snowball atau gimana? Perlu gitu atau purposive sampling. Jadi memilih informan itu karena ada tujuan. Jadi kita memilih tidak sembarang. Misalnya seperti Dimas tadi memilih
responden ya mahasiswa yang sudah memulai usaha gitu. Nah, apakah seberapa banyak mahasiswa yang sudah memulai usaha itu akan dipilih oleh yang akan diwawancara oleh Dimas, itu tergantung nanti hasil jawaban dari para responden itu. Kalau responden itu 2 saja sudah tidak memberikan jawaban yang baru ya cukup, tapi kalau 2 saja misalnya masih memberikan jawaban yang berbeda, maka perlu orang yang ketiga. Masih jawaban yang berbeda, orang yang keempat. Orang yang kelima sudah memberikan jawaban yang tidak ada yang berbeda lagi, maka orang yang keenam, oh ternyata sudah tidak ada yang berbeda. Berarti hanya cukup 6 responden saja. Begitu. Berarti kalau sudah sama semua jawabannya sudah ya dihentikan saja. Ya, betul. Oke. Nah, ini untuk keabsahan data, mungkin triangulasi ya dari wawancara itu perlu kita cross check juga kan dari hasil observasi. Ya, betul. Datanya Keabsahan data itu bisa triangulasi sumber, triangulasi data. Triangulasi sumber itu biasanya kita orang A dia menjawab A, misalnya orang A dia menjawab jawabannya A juga. Lalu kita masih meragukan apa benar yang dia jawab ini betul-betul bisa dipercaya atau tidak. Atau dia ngarang ini, kan wawancara punya kelemahan, kan orang bisa nipu kita di dalam proses wawancara itu. Dia bisa memberikan jawaban yang keliru, yang tidak benar. Nah, tugas kita adalah memverifikasi jawaban itu terhadap orang yang mengalami hal yang sama dengan dia dan menanyakan pertanyaan yang sama. Misalnya, kamu benar nggak informasi tentang dokumen anggaran ini rahasia? Oh tidak rahasia, Pak. Ini bisa kita akses kok. Nah, kita jangan langsung percaya, kita wawancarai lagi temannya yang juga mengetahui tentang dokumen itu. Benar nggak ini rahasia? Oh, ini rahasia, Pak. Ini nggak bisa diakses. Berarti ada 2 jawaban yang beda nih. Berarti kita wawancara orang yang ketiga lagi, benar nggak? Nah, nanti dari wawancara beberapa orang itu kita tahu bahwa ternyata jawaban dari orang yang pertama ini dia adalah keliru atau dia sedang membohongi kita. Nah, disitulah tugasnya triangulasi, kita mengkomparasikan jawaban yang sama dengan beberapa responden penelitian, atau kita mengkomparasikan jawaban dari seorang responden dengan dokumen-dokumen yang ada, apakah sesuai tidak. Oh ternyata dia ngomong dokumen ini rahasia, ternyata setelah dibaca ada kok dokumen ini telah dipublikasikan, buktinya ada kok tertulis. Jadi dia nipu kita gitu. Jadi itulah tugasnya triangulasi, bahwa kita mendapatkan jawaban yang benar-benar valid dan tidak berupa hasil karangan atau hasil penipuan atau melakukan pembiasan terhadap jawaban yang mungkin dilakukan atau diberikan oleh responden terhadap peneliti. Begitu, demikian. Oke, jadi kita harus cross check juga ya ke data-data lain yang sudah kita temukan. Jadi waktu wawancara itu kita udah punya berapa data ya tentunya. Jadi wawancara itu biasanya jadi step terakhir ya. Ini mungkin nanti boleh share ya Kak Yo untuk skripsi Kak Yo sendiri yang sudah pernah dilakukan. Ada gambar foto wawancara nih waktu Kak Yo ambil data ya wawancara. Jadi foto waktu kalian wawancara itu juga perlu disertakan teman-teman di lampiran. Ya, coba saya share cepat saja supaya teman-teman ada gambaran seperti apa sih ya untuk ini, tapi kualitatif murni kan yang Kak Yo lakukan ya. Ya, ini semi lah. Oh, dia bukan semi. Kualitatif murni, ini semi kualitatif. Jadi yang seperti saya sampaikan bahwa tergantung di tradisi yang mau dibangun seperti apa. Jadi supaya orang tidak kebablasan. Kalau di universitas saya itu sama tradisinya dengan UGM. Jadi anak S1 itu model kualitatifnya tidak murni, kualitatifnya ada menggunakan gaya-gaya kuantis supaya mahasiswa itu enggak kebablasan penelitiannya dan dosen juga bisa kontrol hasil penelitiannya. Sehingga sama-sama tidak mengorbankan masa studi. Nanti takutnya mahasiswanya terlalu bebas, nanti dia bingung lagi data apa yang dia mau cari, data apa yang mau dia kumpul, data apa yang dia mau tulis, yang pada akhirnya mempersulit mahasiswanya dan dosennya juga untuk mengarahkan mahasiswa. Gitu kira-kira. Oh, ini lebih ke implementasi peraturan ya? Iya, kebijakan lah. Kebijakan dan peraturan. Nah, ini makanya di bab 3-nya itu ada indikator dan sebagainya. Nah, ini ada proses wawancaranya begitu. Ini wawancaranya santai begini ya Kak? Atau ada tips-tips nggak wawancara? Iya, namanya kualitatif itu kita ngobrol aja, wawancara yang ngobrol. Sampai ya curcol, ya gibah, itu ya wawancara.
gitu ya. Jadi ditemuin di rumahnya sama ketua RT segala sih. Iya, santai gitu. Iya, nggak harus formal, pokoknya santai gitu. Oh gitu. Ini sampai Heeh. buat apa namanya skripnya dulu ya, nanti jawabannya apa. Kenapa nggak direkam nih? Iya, Zaman dulu belum ada rekaman. direkam, ada rekamannya kok, ada rekamannya. Oh, ada Tapi kan nggak rekamannya. mungkin dimuat di skripsi, kan nggak bisa. Oh gitu. Itu nanti di hasil ujian penelitian, kalau penguji meminta bukti wawancara ya perlu kita sampaikan, oh ini ada rekamannya gitu. Oh gitu. Kita harus Ini sampai simpan rekaman itu. santai banget ya, sampai di warung segala macam. Iya, santai. Oke. Heeh. Nah, ada pertanyaan untuk ini, pertanyaan penelitian apa relevan, penelitian yang relevan. Nah, itu apakah harus judul penelitian yang mirip atau seperti apa, Kak Yun? Fenomena yang mirip, bukan judul yang mirip, fenomenanya. Jadi kalau kita Caranya ngomong gimana tuh? soal kinerja pegawai, ya penelitian yang relevan adalah penelitian yang sejenis dengan kinerja pegawai itu di tempat lain. Gitu. Kalau di tempatnya Kak Yun ini skripsinya ada penelitian relevan juga nggak? Tidak terlalu sih kalau untuk skripsi, karena skripsi kan juga tidak berfokus kepada apa sih perbedaan kita dengan penelitian sebelum itu, nggak ada. Jadi nggak terlalu signifikan penelitian yang relevan itu, karena dia tugasnya bukan untuk membandingkan, dia hanya ini kan skripsi ini kan sebenarnya untuk anak S1 itu kan untuk latihan dia melakukan penelitian, latihan dia berpikir ilmiah. Nah, sehingga diharapkan penelitiannya itu berkontribusi pada dirinya sendiri, lebih kepada dia mengetahui bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian yang baik dan benar gitu aja. Jadi itu standar minimum. Jadi jangan kita bebankan terlalu berlebihan, nanti mahasiswanya nanti yang kesulitan gitu. Oke, berarti tidak perlu banyak-banyak. Judulnya bisa jadi beda, tapi fenomena. Nah, untuk melihat fenomenanya itu apakah dari hasilnya atau seperti apa hasilnya ya, hasil penelitiannya ya, Kak? Apa itu fenomenanya bagaimana? Tadi untuk penelitian yang relevan tadi, untuk bisa melihat yang dimasukkan ke relevan. Karena sesuai kan dengan independen variabelnya, sesuai dengan gitu. dependen variabelnya, variabel terikatnya. Jadi kalau variabel terikatnya tentang kinerja pegawai, ya penelitian yang relevan ya terkait dengan kinerja pegawai gitu. Oke. Oh ya, ada lagi Kak Yo yang tanya nih tentang rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Itu sama atau berbedakah? Karena pertanyaan penelitian tadi kan punya Dimas banyak banget tuh. Nah, itu seharusnya bisa jadi rumusan kah? Karena mungkin disederhanakan gitu atau seperti apa? Ya, rumusan itu sebenarnya sama dengan pertanyaan penelitian. Itu soal penggunaan istilah aja yang berbeda-beda. Beberapa tradisi menggunakan rumusan masalah. Jadi dijelaskan dulu masalah yang ada, baru dari masalah itu dia memformulasikan pertanyaannya dia. Ternyata setelah kinerja pegawai itu rendah dan sebagainya, maka pertanyaan saya adalah mengapa atau bagaimana kinerja pegawai di pemerintah, di organisasi itu. Jadi, tapi bisa juga judulnya pertanyaan penelitian. Jadi itu hanya soal tradisi sih, tidak ada kebakuan di situ, itu soal tradisi yang ada pada fakultas atau universitas itu. Gitu. Jadi makanya penting sekali bagaimana FEB itu, Fakultas Ekonomi Bisnis UNY itu membentuk tradisi penelitian kualitatifnya dia, sehingga itu menjadi satu guidance, petunjuk bagi mahasiswa untuk, oh kalau saya mau menulis kualitatif di fakultas saya, ini loh pakem-pakemnya, model penulisannya begitu. Oke, seperti itu ya. Hingga Jadi tidak sama bebas. saja. Istilah saja Ya. ya, lebih ke istilah. Iya. Saya mungkin bisa panggil beberapa mahasiswa nih karena habis melihat juga data nih di sini. Apakah Kusuma Erawati ada di sini? Apakah masih on? Sekalian saya ngabsenin nih, Kusuma Erawati. Halo, apakah ada di sini Kusuma? Kusuma Erawati. Sebentar. Atau teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan dari hasil kita diskusi? Atau saya mungkin mau melihat dulu dari yang sudah ditanyakan kemarin ya. Jadi dibuat dulu sederhana, teman-teman. Jadi sebenarnya sudah bisa ya. Iya. Oke. Jadi mungkin tidak perlu terlalu panjang lebar, Kak Yo. Secara umum, batasan untuk bisa
mengikuti mata kuliah kualitatif ini mereka tahu dulu seperti apa bedanya dengan kuanti sih, seperti itu. Terus nanti bagaimana menarasikannya gitu aja. Kan nanti tetap masih ada proses selanjutnya dengan pembimbing gitu ya. Jadi teman-teman masih perlu berproses panjang gitu. Cuma tadi ada lucu pertanyaan nih, aku hampir ini ya sama seperti pertanyaan Alfian sih. Alfian masih di situ nggak? Alfian, Cantik masih di situ? Cantik Anjani, halo. Iya Bu, suara saya masuk Bu. Ya, masuk suaranya. Cantik Anjani. Cantik sudah fokusnya sudah tetap itu atau masih ada yang mau dirubah nggak? Kemarin kan tentang manajemen tuh. Manajemen apa tuh pelayanan ya? Iya Bu, ini tuh saya masih bingungnya di bagian pembaruan. Sebab kan ada banyak topik ya Ibu tentang pelayanan prima itu maksud saya sudah ibaratnya pasaran banget gitu tentang kepuasan pelanggan, kemudian tentang pelayanan prima yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin di sini PR saya itu pembaruan dalam penelitian saya gitu Bu. Oke, Kak Yo bisa dibantu. Apakah perlu sampai kebaruan karena pelayanan prima? Kan ini tadi latihan ya, yang Kak Yo bilang ini baru latihan, jadi tidak perlu fokus kebaruan atau gimana Kak Yo? Untuk mungkin pinginnya Cantik ada judul lama umum, tapi pingin ada sedikit kebaruan yang agak fresh gitu ya, atau seperti apa? Sebenarnya inginnya sebagaimana? Coba saya share screen gimana Bu? Boleh, silakan. Sebentar, saya tutup dulu ya. Oh, sudah tak tutup. Ya, monggo. Ini mungkin Kak Yu kita sampai jam 11 aja ya, 10.46. Ya, boleh. Mau siap-siap Jumatan juga gitu. Monggo silakan Cantik sambil kita bantu cek untuk kerangka berpikirnya gitu ya. Jangan lupa diklik hadir untuk hari ini yang absensi minggu ini ya, kelas 1A, kelas A, dan kelas B. Ini ada wajah saya. Oke. Ini kerangka berpikirnya tolong dong, Kak Yu. Ini banyak banget nih. Tadi ya udah dicontohkan tadi ya, tolong nanti diperbaiki, disederhanakan gitu. Ini dia ngelihat dari dua sisi nih Kak Yu. Judulmu apa sih? Aku lupa cek. Judulmu apa ya, Cantik? Ini. Coba lihat. Aku ngeliat data nih gabung semua. Oh, strategi pelayanan prima untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Nah, itu judulnya udah pas belum Kak Yu? Kira-kira. Sebenarnya ingin menyoroti pelayanan prima aja sih. Boleh sih, langsung aja analisis dampak strategi pelayanan prima terhadap loyalitas dan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Boleh, itu bisa. Analisis dampak strategi, gitu ya? Ya, karena dia melihat dampak, toh bagaimana dampak dari strategi pelayanan prima dalam meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Dampak ya, oke, good lah. Tuh dapat revisian tuh, sampai Cantik judulnya. Siap Bu. Oke, terus lagi silakan mau ditunjukkan apa? Ini apa yang perlu, yang kamu masih bingung? Ini Bu, kerangka berpikirnya itu saya tuh masih ambil dari ini loh Bu, dari para ahli. Jadi kayak poin-poin para ahlinya itu kayak misalkan loyalitas itu kan misalkan melakukan pembelian secara teratur, itu maksudnya itu loyalitas. Nah, jadi tuh pengukuran saya itu dari situ tuh apakah betul ataukah belum begitu. Ya, Kak Yo monggo. Ini ada teori kebayang. Boleh. Nah, ini yang saya sebut tadi itu semi kuanti. Jadi supaya tidak terlalu abstrak tentang apa sih, kan kita ngomong kalau di kualitatif murni itu ketika kita ngomong loyalitas pelanggan itu kita nggak ada indikatornya. Pokoknya dari hasil wawancara itu pelanggan bilang loyalitas. Oh, kita loyal. Lalu kita tanya bagaimana Anda melihat bahwa Anda loyal terhadap itu, kita cari tahu. Tetapi kalau di kualitatif untuk skripsi
bisa menggunakan indikator. Ini yang orang bilang semi kualitatif, tidak kualitatif murni. Jadi misalnya untuk melihat loyalitas pelanggan, kita sudah menetapkan indikator-indikator yang sudah kita tetapkan berdasarkan teori. Nanti indikator ini kita tanyakan ke para informan itu berdasarkan indikator itu. Misalnya kalau indikator loyalitas itu dia menggunakan produk itu kembali, maka kita tanya, Ibu masih menggunakan produk itu dalam setahun berapa kali, atau Ibu sering mengganti-ganti produk itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi bisa menggunakan seperti ini juga bisa gitu. Tapi anak panahnya itu diganti, jangan pakai anak panah seolah-olah itu mempengaruhi. Lebih kepada gambar biasa aja, panah jangan biasa. panah, Ada hubungan. Nggak usah kasih panah ya. Nah, jadi ada hubungan saja. Memang strategi pelayanan itu punya hubungan dalam meningkatkan loyalitas. Apakah hubungannya tinggi, baik, rendah itu kan nanti kuanti itu yang membuktikan. Kuali nggak sampai ke situ. Itu yang membedakan. Atau mungkin dibalik ya, bentuknya itu B, Pak Yo. Misalnya strategi pelayanan prima di atas, di bawahnya nanti kayak bagan. Iya, boleh. Seperti itu juga baik. Ya, boleh. Transparansi itu loh, Kak. Nah, terus boleh kanannya itu. Loyalitas, kanannya kepuasan pelanggan gitu, cantik coba. Lebih jangan dikasih berarti. Iya. Oh, berarti kayak seperti bagan begitu ya, Bu? Betul, bagan memang bentuknya bagan. Oh. Maksudnya bagian turun seperti struktur begitu. Betul ya. Ya kan ya bentuk bagan ya untuk rambut. Iya, betul. Ya seperti itu saja. Iya. Iya, gitu cantik. Jadi bentuknya bagan ya, bukan panah. Jadi panahnya dihilangin, jadi dia seperti yang sudah dicontohkan tadi ya, yang punyanya Pak Yo yang awal yang transparansi birokrasi gitu. Tapi untuk yang teorinya Griffin tadi Robin dimasukin nggak apa-apa, emang ada teorinya di situ. Baik. Terus terkait untuk pertanyaan penelitiannya, apakah sudah betul, Bu? Coba lihat dulu. Kamu melihat dampak kan, bagaimana dampak strategi pelayanan kan? Langsung ke pertanyaan utamanya saja. Bagaimana strategi layanan prima membentuk loyalitas dan kepuasan pelanggan? Itu pertanyaan utama. Nanti pertanyaan turunannya misalnya bagaimana strategi pelayanan Bank BRI gitu. Lalu bagaimana loyalitas dan kepuasan nasabah? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara strategi pelayanan prima dengan loyalitas atau kepuasan masalah gitu. Jadi 3 pertanyaan aja cukup gitu. Oke, hambatan kendala nggak usah, tindak lanjut nggak usah ya. Iya, nggak usah, dirubah saja. Layanan unggulan gitu. Oke, nanti bisa dilihat recordingnya video ini untuk bisa nanti direvisi lagi ya. Mungkin pertanyaannya cantik. Baik, Bu. Terima kasih Pak Yo, terima kasih Bu Nadia, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Kalau mau lihat lagi yang lainnya yang mau ditanya ke berapa orang informannya, udah ada konsep belum? Oh iya, belum Ibu. Saya tuh ini kan cabangnya ada di Ketaman Pintar kalau nggak salah. Nah mungkin sasarannya itu saya langsung ke bagian apanya ya? Di Taman Pintar cabang BRI-nya. Iya, kalau tidak salah sebab saya belum cek. Ini kan kamu di BRI cabang Cikditiro, ya berarti di situ. Di Cikditiro. Berarti nanti langsung ke manajemennya begitu nggak, Bu? Iya, ke manajemennya. Nanti yang menangani untuk penelitian biasanya ada gitu, bagian mana boleh tidak minta izinnya gitu ya. Kira-kira mau berapa nih informan kuncinya nih untuk strategi pelayanan prima? Ini berarti yang ada salah satu karyawan yang memang dia mengurusi tentang pelayanan, misal di bagian CS-nya atau bos CS-nya atau bos yang ngurusin tentang hubungan dengan pihak luar, itu bagian apa, departemen apa. Jadi cantik harus sedikit paham tentang bagian di sana yang ngurusin tentang pelayanan kepada publik ya di BRI, yang ngurusi hubungan dengan masyarakat umum gitu. Itu di departemen apa? Nah, itu yang dijadikan informannya di situ nanti gitu. Atau di CS-nya atau gimana? Punya konsep apa kira-kira untuk informannya, mau kamu tanya ke siapa nih? Berarti misalkan kan ada bagian yang menangani itu ada 1 orang aja, Bu. Berarti tambahannya itu bisa 4 begitu, jadi total 5 atau kebanyakan? Siapa aja? 1 itu siapa? 4 itu siapa?
sebagai apa gitu maksudnya? Kerjanya Untuk apa? bagiannya itu sebenarnya saya belum tahu Ibu. Tapi kemungkinan nanti di bagian ini yang menangani keluhan, kemudian Komplain, yang di CS customer gitu. service, ya komplain, ya CS, gitu Ibu. Oh, di CS-nya pelayanan prima. Ya, kalau BRI kan atau perbankan itu kebanyakan yang ngurusin pelayanan prima itu bagian CS-nya ya, gitu. Gitu. Ya di CS-nya bisa, boleh gitu ya. Atau nanti bisa nggak Kak Yu kalau misalnya bos CS-nya tuh biasanya kan bos CS ya ada kan ya manajer bagian apa ya humas ya. Bagian kehumasan kalau di perbankan tuh masuk ke relation PR, bagian public relations. Nanti kalau di perbankan yang membawahi humas CS itu biasanya di bagian PR, ada manajer PR, manajer relations ya namanya. Nah nanti bisa wawancara, mungkin bisa nggak untuk satu manajer relationnya, terus kedua CS, 2 CS gitu boleh nggak Kak Yu? Jadi kalau ini soal ini kan loyalitas customer ya tadi Iya, ya, kepuasan dan loyalitas dampak customer. strategi pelayanan loh. Jadi pertanyaan pertama adalah memilih informan yang menguasai tentang strategi itu. Jadi karena itu strategi tadi apa strategi apalagi namanya ya kita wawancarai orang-orang yang punya wawasan tentang strategi itu. Kalau CS nggak punya wawasan ya nggak bisa. Ya, Misalnya kalau jadi manajer mana yang merumuskan strategi itu dan manajer mana yang mengeksekusi strategi itu. Itu informan atau responden yang kita teliti. Lalu setelah itu kita tanya lagi tentang bagaimana sih penerapan strategi itu. Nah, strategi itu selain diterapkan oleh manajer juga diterapkan oleh apa? Ternyata CS yang sebagai frontline pegawai garis depan yang menerapkan strategi itu. Kita wawancara juga CS-nya. Lalu kita juga wawancari tentang customer-nya juga. Nah, di situ kita bisa memilih beberapa customer yang menerima strategi itu. Kita tanyakan, kira-kira kalau dari CS-nya memberikan penawaran begini atau begini, apakah itu membentuk atau mempengaruhi Ibu untuk lebih loyal tidak kepada Bank BRI? Oh, ternyata CS ini sifatnya ramah, dia sering memberikan penjelasan soal ini. Itu yang membuat saya senang ke cabang ini misalnya. Jadi strategi itu kan terdiri dari beberapa aksi atau tindakan. Nah, salah satu aksi atau tindakan dari CS itu jangan sampai memberikan pelayanan yang ramah, informasi yang jelas, itu juga mempengaruhi loyalitas. Jadi hal yang paling utama adalah kita tahu apa saja strategi-strategi itu, tindakan-tindakan yang di dalam strategi itu, dan bagaimana strategi itu diterapkan, dan siapa yang menerapkan, dan siapa yang menerima dari penerapan strategi itu. Jadi informan yang merumuskan strategi itu, informan yang mengeksekusi strategi itu, dan informan yang menerima strategi itu. Nah, itu tiga pihak yang harus kita wawancarai. Gitu. Oke, berarti mencari siapa orang yang bertanggung jawab atas 3 kondisi tersebut gitu ya, Cantik. Iya, saran betul. saya sih ya manajer tadi relationnya kan dia tahu toh pembuat kebijakan tentang gimana membuat pelayanan yang bagus, habis itu pelaksananya si CS-nya si customer-nya 1 gitu ya, 1 atau 2 kira-kira tergantung nanti jawabannya apakah sama terus, kalau sama terus ya cukup 2 gitu ya atau 3 tergantung ya. Begitu Cantik, silakan ada lagi enggak kira-kira? Wah, luar biasa Bu Nadia. Mulai Mungkin ini dulu. kabutnya mulai agak buka ya. Iya, langsung kebuka semuanya. Kemarin tuh kayak stuck gitu aja gitu loh Bu. Bingung mau ngajuin gimana gitu. Sekarang sudah banyak tahunya. Ya, mungkin akan saya perbaiki dari segi judul serta pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, oke. Alhamdulillah. Nanti bisa dicek kembali recordingnya ya. Nanti kita akan fasilitasi untuk upload biar bisa belajar kembali. Oke, mungkin waktunya sedikit lagi, sebentar lagi kita mungkin simpulkan saja. Untuk minggu depan, teman-teman sudah harus memfikskan proposal sebagai salah satu syarat metopen kualitatif mata kuliah ini, bahwa teman-teman sudah berhasil praktek gitu ya, sama konsepnya mau bagaimana. Nah, ini pertanyaan pemungkas, mungkin pertanyaan umum. Ketika semua sudah membuat proposal, sudah saatnya nanti disuruh mensubmit oleh dosen di sistem dan mendapatkan pembimbing gitu, Kak Yo. Nah, ini gimana mereka bisa lebih fokus dan mantap lagi dengan judul yang sudah dipilih, karena sudah pasti akan ada revisi atau penolakan judul begitu ya.
Nah, kalau untuk yang teman-teman ditolak itu seperti apa tipsnya yang paling gampang supaya bisa terus untuk mencari, dan yang kedua tips untuk ketika sudah di ACC judul itu kadang di tengah jalan itu ada yang demotivation ya, atau namanya juga orang lelah. Nah, itu gimana biar tetap fokus menyelesaikan. Monggo. Dari tips dari Kak Yo nih untuk teman-teman semua melanjutkan perjuangan. Oke, baik. Jadi kalau bisa kita punya 2 atau 3 alternatif proposal lah, itu yang pertama. Jadi jangan fanatik terhadap satu judul. Nanti fanatiknya kalau judulnya sudah diterima baru kita fanatik. Tapi kalau belum diterima oleh dosen, jangan fanatik dulu sehingga tidak terlalu stres ketika ditolak. Yang kedua, siapkan beberapa judul penelitian yang teman-teman bisa dapatkan di hasil magang teman-teman. Misalnya kalau stres kerja, bisa juga kinerja kerja, bisa juga motivasi, kan banyak fenomena yang terjadi di lingkungan kerja. Jadi bisa siapkan 2 atau 3 judul sehingga ketika satu tolak tidak kebingungan lagi mencari judul yang lain. Lalu yang ketiga, sesuaikan dengan keahlian dari dosen pembimbing. Jadi baca-baca juga publikasi dari dosen pembimbing. Kalau publikasinya dosen pembimbing lebih banyak kepada kepuasan kerja, ya jangan ajukan yang motivasi kerja. Jangan sampai dosennya tidak membimbing karena dia kurang juga minat terhadap judul-judul itu. Sehingga kita juga perlu menyesuaikan antara minat kita, minat yang mau kita teliti dengan minat dosen yang mau membimbing kita. Itu penting sekali. Lalu yang berikutnya ya harus ada support system. Jadi teman-teman juga saling mendukung, saling memotivasi bahwa penelitian ini adalah tujuannya adalah membentuk pola pikir kita menjadi lebih ilmiah, lebih logis, dan bermanfaat kepada kita sebagai bekal kita dalam menghadapi dunia kerja. Jadi jangan pernah patah semangat, terus tetap walaupun tetap down, kalau merasa stres sekali, jangan pernah belajar untuk berhenti, tapi belajar untuk beristirahat. Jadi tengah-tengah kalau memang lagi stressful, ya kita pintar-pintar meluangkan waktu untuk mengistirahatkan sejenak pikiran kita, tubuh kita, lalu kita lanjutkan lagi. Tapi jangan sampai berhenti dan ujung-ujungnya tidak mau lagi menulis, yang pada akhirnya membawa kita menjadi drop out. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu sih tips-tips saya yang bisa saya bagikan, Mbak Nadia, karena memang dalam proses penelitian itu bukan suatu yang mudah, juga bukan suatu yang menyenangkan, tetapi semakin lama, semakin sering kita melakukan itu, segala sesuatu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih menyenangkan. Memang di awal itu tidak mudah dan tidak menyenangkan, tetapi semakin lama kita melakukan penelitian itu akan semakin mudah dan akan semakin menyenangkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Jadi harus punya support system ya, saling mendukung. Kalau misal tiba-tiba berhenti di tengah jalan, coba minta dukungan ke dosennya, atau boleh ke saya, Bu, saya kurang motivasi. Nanti kita semangatin ya. Kita punya tim kok untuk saling menyemangati kalian. Kenapa nggak semangat? Apa yang membuat kalian akhirnya menyerah? Itu tetap kita harus saling curcol. Kalau untuk masalah penelitian ya jangan ditinggal teman-teman ya. Nanti kita bisa bantu mana yang sulit, kita bantu urai bersama-sama begitu. Terus untuk judul ya Kak Yo, jadi punya alternatif judul, minimal judul lah gitu. Jadi alternatif proposal mungkin terlalu berat, mungkin untuk teman-teman ya satu aja mungkin baru pusing. Ya satu nggak apa-apa untuk latihan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba suruh ganti judul kan tinggal punya alternatif yang nyerempet. Tadi misalnya stres kerja bisa jadi ke kinerja. Tapi kan itu skupnya SDM nih. Misalnya nggak mau SDM, maunya ke kewirausahaan. Jadi yang teman-teman takutkan tuh melompat tema gitu loh, lompat tema. Padahal itu sama aja sih sebenarnya, mau tema beda pun kita bisa kok, yang penting cepat selesai gitu ya, cepat untuk menentukan judulnya gitu ya. Nanti dibantu deh sama beberapa dosen yang memang kalian anggap untuk diskusi itu enak, silakan saja, boleh. Saya pun bersedia ya, terbuka banget buat teman-teman mendiskusikan judul dan konsep penelitian gitu. Oke, itu saja ya teman-teman yang bisa diinformasikan. Untuk pertanyaan yang lainnya lebih detail seperti bagaimana mengutip tahun angka itu sangat detail ketika sudah dapat pembimbing ya, jangan khawatir, itu nanti sambil jalan bisa, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Secara konsep penelitian itu secara umum nanti sudah pasti bisa teman-teman kalau sudah berjalan ya. Terus ada pertanyaan banyak banget sih sebenarnya Kak Yo, pertanyaan dari yang teman-teman tidak bisa gitu. Kalau kerangka berpikir sudah terjawab ya. Terus ada pertanyaan apakah boleh tadi kalau misal penelitian yang relevannya itu kuantitatif tapi untuk penelitian kuali sangat diperbolehkan, metode mah mau mana aja, mau sistematik literatur review boleh ya Kak Yo.
Yang penting adalah fenomenanya. Tadi sudah dijawab ya. Mau metodenya apa aja boleh. Yang penting fenomenanya, hasilnya penelitiannya itu mirip-mirip dengan mendukung konsep kita, proposal kita begitu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Mungkin yang masih bisa on, kita foto sebentar dong, kenang-kenangan. Karena mungkin kelas berikutnya kita tidak bertemu lagi di Metopen ya. Kalian sudah lanjut lagi perjalanan berikutnya, yaitu menentukan dosen atau siapa sangka nanti ketemu saya. Jadi kelas ini jadi kelas kenang-kenangan karena besok kita sudah UAS ke pertemuan 16. Saya mulai UAS-nya yaitu uji konsep teman-teman ya, nanti mengumpulkan fix yang proposalnya, nanti kita ada tanya jawab sedikit supaya nanti ketika dapat pembimbing teman-teman sudah mulai agak plong gitu, bisa bercerita ke dosen pembimbingnya apa nih yang mau saya kerjakan untuk penelitian. Oke, Kak Yu sudah siap? Kita ini ya foto dulu untuk teman-teman yang sudah ready nih. Saya pinnya tak remove dulu. Siap. Yuk. Ya, 1. Lah, Kak Yu malah ngilang. Ya, 1, 2, 3. Oke, ada Alfian di sini. Ini rajin banget nih, rajin online. Alfian masih semangat toh ya? Semangat dong. Lumayan. Ya naik turun itu wajar, namanya manusia kok ya. Yang penting ketika ngerjain. Jangan turun terus, tetap harus ada naiknya gitu. Ya ada Ari, Setiawan, Dewi. Oke. Sudah, terima kasih teman-teman semua. Sudah hadir di pertemuan ke-15, terutama Kak Yo, terima kasih sudah sharing pengalamannya. Mudah-mudahan cepat selesai juga studinya. Saya doakan tahun ini kualitatif murni ini ya. Mudah-mudahan kelar ya cepat Kak Yo. Jadi teman-teman di sini juga mendoakan semoga studi Kak Yo karena sudah bantu kami semua tentang pencerahan membuat penelitian kualitatif. Jadi sudah menanam karma baik, mudah-mudahan jadi penolong buat Kak Yo juga nanti studinya. Kita mari sama-sama doakan ya teman-teman supaya Kak Yo selesai gitu. Karena bisa berkontribusi lebih lanjut lagi ke masyarakat, yaitu ke kampusnya tentu saja. Sama ngajar juga beliau ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya informasikan detailnya seperti apa untuk pertemuan ke-16. Apakah perlu seperti apa, nanti saya informasikan gitu aja dari grup ya. Oke, silakan untuk bisa live. Saya tutup acara hari ini, kelas Metopen Kualitatif Review. Tentu saja nih review dan juga menyemangati kalian untuk kedepannya. Jangan pernah menyerah. Kalau sudah memilih masuk ke kampus ini harus bisa keluar juga. Masuknya elegan, keluarnya juga harus elegan ya. Jangan menghilang itu teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Thank you Kak Yo. Sampai bertemu kembali. Saya selalu.